Setelah melewati kata bahwa keindahan sekolah-sekolah ini bosan. Setiap anak laki-laki di mejanya. Anda akan dimarahi dalam waktu kurang dari 3 detik. Hari pertama saya baru saja pindah. Kepala sekolah Lao Zhang melihat sekeliling. Mengarahkan saya ke posisi di baris kedua dari belakang. Anda duduk di sana dulu, itu akan diatur ulang kemudian. Gadis di baris terakhir berdiri, guru. Ini adalah lokasi Suster Yu. Lao Zhang mengerutkan kening, Jiang Xingyue belum datang. Biarkan saja dia duduk di sebelah Anda ketika Anda kembali. Lao Zhang menatapku Lin Yang. Kamu duduk dulu. Saya melihat lokasi itu. Dan dia langsung turun. Wajah tampan. Biarkan orang-orang di barisan depan menatapku beberapa kali lagi. Duduk dan bang. Pintu belakang kelas tiba-tiba didobrak. 2 gadis masuk. Gadis yang berjalan di depan. Ekspresi acuh tak acuh. Gadis di barisan belakang berdiri, Suster Yu. Lokasi Anda. Jiang Xingyue menatapku di sebelahnya. Garis-garis wajah samping jelas. Alis panjang seperti pedang. Rambut patah sedang dan panjang terlihat sangat nyaman. Dia menyipitkan mata. Datanglah kemari. Letakkan tas sekolahmu dan duduk di sebelahku. Kalimat bergulir sungai bulan sabit. Biarkan perhatian seluruh kelas terfokus di sini. Benar saja, Jiang Xingyue. Tidak ada yang berani duduk satu meja dengannya. Dia bahkan tidak ingin berada di meja yang sama. Saya bertemu dengan model hatinya yang cantik. Alis tebal. Sedikit tidak senang. Bicara padaku. Jiang Xingyue sedikit tidak sabar dan malas untuk berbicara omong kosong. Baru saja akan mengutuk. Jiang Xingyue disela oleh kepala sekolah. Kamu duduk dulu. Pada saat itu, tes penempatan akan diatur ulang setelah tes. Kepala sekolah tahu temperamen Jiang Xingyue. Meskipun biasanya sangat berisik. Tapi Lizong dan matematika sama-sama mendapat nilai penuh. Nenek moyang seperti itu hanya bisa menyediakan. Jiang Xingyue hanya melihat penampilanku dengan jelas. Segera tidak terlihat. Dan jangan katakan lagi. Di bawah pengawasan kelas. Jiang Xingyue tidak berani membiarkanku pergi. Dan dia duduk tepat di sebelahku. Semua orang terkejut. Tapi tidak bagus. Tampilkan. Setelah duduk di bulan baru. Aku memalingkan kepalaku. Lanjutkan melihat buku teks sebelumnya. Sampai akhir kelas matematika pertama. Jiang Xingyue tidak pernah bangun. Yang lebih aneh lagi, gurunya juga tidak memerintahkannya. Ming, bangunkan dia. Aku meliriknya curiga. Menurut Ming Cheng. Tapi tidak ada yang begitu terang-terangan di kelas. Belum lagi para siswa di kelas eksperimen. Teman sekelas Lin itu. Bisakah Anda meminjamkan saya melihat? Apakah guru matematika baru saja berbicara tentang catatan? Saya tidak menyalinnya terlalu cepat. Anak laki-laki di barisan depan, Song Jingnian. Lihat aku sedikit malu. Aku tersenyum dan memanggilku antelope. Aku tidak begitu menakutkan. Song Jingnian tersenyum saat melihatku. Anda terlihat sangat tampan. Aku pria yang terobsesi denganmu. Saya telah mendengarnya jutaan kali sejak saya masih kecil. Tidak ada banyak turbulensi. Saya melihat soal matematika Song Jingnian. Aku akan memberitahumu. Aku tidak mencatat. Apakah Anda tidak membuat catatan di kelas matematika? Song Jingnian terkejut. Bagaimanapun, orang-orang di kelas eksperimen sains belajar matematika. Setiap orang akan memiliki buku pertanyaan yang salah. Soal matematika di kelas ini semuanya sulit. Dan itu cepat. Jika Anda tidak membuat catatan, sudah terlambat untuk membaca setelah kelas. Aku melihat kertas ujian. Kertas tes ini. Dibandingkan dengan pertanyaan kompetisi yang biasanya saya tulis di Ningcheng. Jauh lebih sederhana. Tidak terbiasa membuat catatan. Hanya mereka yang tidak tahu atau bertemu untuk pertama kalinya. Aku akan menyelesaikannya. Jenis pertanyaan hari ini baik-baik saja bagi saya. Song Jingnian akhirnya mengerti dirinya sendiri. Murid pindahan baru di meja belakang. Seorang siswa yang lugas. Dia menunjuk masalah yang tidak dia ketahui. Aku melihatnya. Ambil pena dan tulis di draft. Suaraku tidak terlalu keras. Tapi kedengarannya nyaman. Solusinya juga sangat jelas. Kamu luar biasa. Saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Song Jingnian menatapku dengan kagum. Kebetulan suara itu jatuh begitu saja. Jiang Xingyue, yang berada di sampingnya, menggerakkan bahunya. Lalu dia menatapku dan Song Jingnian. Wajah Song Jingnian sedikit tidak wajar. Maafkan aku. Aku mengganggu tidurmu. Kemudian segera berbalik. Tapi selalu dengarkan gerakan di belakang. Aku benar-benar takut Jiang Xingyue akan marah. Sebelumnya, kelas sangat berisik sehingga dia tidur. Seorang gadis langsung dibujuk untuk menangis oleh Jiang Xingyue. Saya tidak datang ke kelas selama seminggu. Aku meletakkan pena di tanganku. Bersiaplah untuk bangun dan melihat jadwal kelas. Ambil air. Diam atau jangan duduk. Dengan suara malas bercampur sedikit gas bangun tidur. Aku menatap Jiang Xingyue. Benar-benar tumbuh sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tak masuk akal. Saya tidak ingin berdebat. Maaf, perhatikan lain kali. Suara magnetis saya. Dan permintaan maaf yang tiba-tiba. Itu membuat Jiang Xingyue tidak bereaksi. Dia melihatku pergi. Temukan posisi yang nyaman dan lanjutkan tidur. Saya berada di ujung lorong mengumpulkan air. Ini telah diteliti oleh banyak orang.
Saya sudah terbiasa diawasi dan didiskusikan sejak saya masih kecil. Setelah saya selesai menerima air, saya berbalik dan hanya bertemu Xia Yuyan. Kebetulan sekali. Xia Yuyan 2 tahun lebih tua dariku. Dia sepupuku. Tapi dua orang yang berdiri bersama bisa bertarung. Menatap hujan dan asap. Apakah Anda datang untuk mengambil air juga? Asap hujan tersenyum, kan? Ambil dengan mulutmu. Saya melihat hujan dan asap dan tidak mengambil apapun di kedua tangan. Hujan dan asap terlihat melalui. Aku menggaruk kepalaku karena malu. Menarik saya ke sudut dalam tampilan penuh. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana bisa? Kecuali teman semeja yang aneh, yang lainnya baik-baik saja. Sangat dingin dan terlihat sedikit galak. Tapi saya tidak mendengarkannya di kelas. Saya tidak tahu bagaimana cara masuk. Biasanya dingin dan sedikit galak. Jangan dengarkan kelas. Seseorang segera muncul di benak dalam hujan dan asap. Apakah teman semeja Anda terlihat tinggi dan cantik? Tidur di kelas. Lalu semua orang takut padanya. Jadi saya memikirkannya. Tidur itu nyata. Tapi bagaimana aku bisa tahu jika aku takut? Aku akan ke kelas. Ayo pergi dulu, aku akan pergi dulu. Xia Yuyan dan para gadis di kelasnya juga berjalan kembali ke kelas. Tapi shift kedua kebetulan melewati yang pertama. Dia menatapnya secara khusus saat dia lewat. Benar. Sepupunya memang berada di meja yang sama dengan Jiang Xingyue. Dia hampir mengucapkan kata kotor. Sepulang sekolah. Penting untuk memberitahu saya tentang gosip Jiang Xingyue. Saya hanya menginjak tempat dan duduk. Gelas air diletakkan di mejanya. Melihat Jiang Xingyue masih tidur. Dan tidak ada gangguan. Buka buku dan mulai pelajaran kedua. Guru bahasa Inggris Chen Yu terlihat sangat serius dan galak. Tentu saja tidak. Lihatlah siswa seperti Jiang Xingyue. Dia mengajukan pertanyaan dan menelepon Jiang Xingyue. Saat ini, Jiang Xingyue masih tidur dengan kepala tertunduk. Aku menundukkan kepalaku dan membuat kutipan. Saya melihat ke atas dan menemukan bahwa kelas itu sunyi. Semua mata ada di sisi ini. Guru bahasa Inggris menatapku. Apa kau murid pindahan baru? Minta teman semeja Anda untuk bangun dan menjawab pertanyaan. Semua orang menatapku. Apa temperamen Jiang Xingyue? Terkenal di sekolah. Tidak ada yang berani menangis saat tidur. Bahkan dibangunkan memiliki konsekuensi yang tragis. Ekspresi setiap orang berbeda. Khawatir, menonton drama memiliki segala macam perasaan. Xiao, menurutmu anak laki-laki di depan akan dipanggil Suster Yu? Suster Yu pasti marah saat dia bangun. Bocah itu akan menderita lagi. Toyota duduk di barisan belakang dan terlihat sedikit khawatir. Bukannya Suster Yu tidak mengerti temperamennya. Fang Xiao tidak berbicara. Kubus Rubik di tangannya juga berhenti. Aku mengulurkan tangan dan menepuk lengan Jiang Xingyue dengan ringan. Tidak ada fluktuasi dalam suara. Guru memanggilmu. Jiang Xingyue jelas terbangun. Dia bergerak. Tegakkan kepalamu. Rambut di dahi terlihat sedikit berantakan. Mata merah. Lihat aku sedikit tidak senang, kamu baru saja memanggilku. Saya menunjuk ke sebuah medali. Guru memanggilmu kembali. Jawab pertanyaan Jiang Xingyue mendongak dengan mudah. Semua orang melihat ke sini. Dia melirik orang di barisan depan dengan mata pintar. Mereka menoleh ke belakang dan berdiri. Jiang Xingyue, Anda bisa mendapatkan nilai penuh dalam sains. Guru-guru itu tidak peduli padamu dan aku tidak peduli. Tapi lihat bahasa Inggris Anda lagi. Bahkan, jika Anda memberi poin di sini. Itu tidak layak. Jika Anda datang dalam bahasa Inggris, maka Anda akan baik-baik saja. Nilai penuh dalam sains. Mendengar ini, saya melihat Jiang Xingyue lebih banyak. Jiang Xingyue jelas tidak mengingat kata-kata guru itu. Ini bukan pertama kalinya Chen mengajukan pertanyaan. Saya telah menderita kerugian bodoh di sini di Jiang Xingyue. Tolong beritahu saya penggunaan kata ini. Jiang Xingyue melihatnya 2 kali. Lalu dengan santai mengatakan tidak. Jangan lebih basah. Gunakan untuk duduk jika Anda memilikinya. Chen naksir siswa seperti Jiang Xingyue. Aku sangat benci dan tidak bisa menyerah. Bahkan seni liberal sangat lemah. Tapi nilai penuh dalam sains. Jadi biarkan dia menarik banyak poin kepada orang lain. Setelah menarik kata benda kembali dan dipanggil. Jiang Xingyue juga kehilangan rasa kantuknya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mulai bermain game. Dan aku melihatnya. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang seperti ini. Masih di kelas eksperimen. Menyelesaikan. Jiang Xingyue mengangkat kepalanya untuk menatap mataku yang jernih. Aku menggeleng. Penglihatan yang ditarik. Katakan aku juga bisa bermain game. Tapi karena aku kalah taruhan dengan adikku. Tidak pernah menyentuh lagi. Kembali ke kelas. Latihan diperlukan setelah kelas kedua. Kepala sekolah berbicara seperti biasa lagi. Omong-omong, ujian masuk sekolah. Dan pertemuan olahraga di akhir September. 3 gadis di belakang kelas 2 sekolah menengah sangat luar biasa. Seseorang melihat ke bawah dan memainkan kubus Rubik. Dingin seperti es. Dan ada seluruh obrolan yang terjadi. Tiba-tiba seseorang menyelinap ke kelas 1 dari kelas 6. Sutian melihat Tao Lele berjalan mendekat. Mengapa Anda tidak tinggal di kelas 6 dan menjalankan kelas 1? Tao Lele menyapu satu. Bukankah kelas mata itu membosankan? Kamu juga tidak berada di kelas 6 untuk menemaniku. Saya satu-satunya di kelas 6, dan sekarang saya memprioritaskan seks daripada teman. Aku bosan sampai mati.
Itu bukan salahmu karena tidak bisa. Su Tian sangat bingung saat menyebutkan ini. Dia mengikuti ujian 2 kali dan lulus secara tak terduga sekali. Sebuah curang. Datang di ekor kelas eksperimen sains. Toler memukulnya. Tiba-tiba aku melihat sosok asing. Siapa pria itu? Tidak pernah terlihat. Aku tidak menyangka kamu sakit perut di kelas. Pria tampan lainnya. Kelas mana itu sebelumnya? Punggungku sama saja. Anda bisa mendapatkan perhatian segera di tengah keramaian. Su Tian melihat itu. Murid pindahan baru di kelas kami. Sekarang teman semeja Suster Yu. Saya mengandalkan bagaimana mungkin. Bukankah Suster Yu tidak mau menjadi teman semeja? Tao Lei juga terkejut. Siapa yang tahu? Mungkin dia naksir padanya. Suara Su Tian rendah. Tao Lei masih tidak percaya bagaimana mungkin. Kelasmu sakit perut dan Jiang Wenming dari kelas 2. Dua cantik dan sosok. Nilai bagus. Suster Yu tidak menyukainya. Apakah saudara perempuan saya menyukai bulan ini? Sakit perut dan Jiang Wenming. Dia pria tampan yang terkenal. Satu di kelas sains dan satu di kelas seni liberal. Dua orang bersaing untuk. Akankah si Nyue sering merobek wajahnya? Su Tian menepuk Tao Lei, Anda bisa merasa nyaman. Hanya sebentar di meja yang sama. Aku benar-benar berkeringat untuk anak laki-laki itu hari ini. Pikirkan di mana itu pagi ini. Dan ketika Anda bangun dari tidur. Sangat mengkhawatirkan Tao Lei akan kembali ke kelasnya. Jika Anda tidak bisa lulus ujian, jangan main-main di sini. Anda masih ingin menulis ulasan, bukan? Din turun untuk memeriksa. Menangkap gorengan lama lagi. Tao Lei memohon belas kasihan dan tersenyum direktur-direktur. Aku akan mengambil satu. Hehe, kebijaksanaan kembali sekarang. Aku akan segera ke sana. Hippie melarikan diri dan berlari kembali ke kelas. Bulan berbintang menyipitkan matanya. Melihat punggung itu dengan serius. Tunggu sampai kepala sekolah selesai berbicara. Setelah itu, Song Jingyan membawaku bersamanya, dan ada ujian lagi. Kudengar guru akan mengikuti posisi kartu ujian untuk tahun ajaran ini. Posisi saat ini dibuat oleh semua orang. Ketika ujian selesai, itu akan diatur sesuai dengan peringkat kelas. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Lagi pula, ini ujian masuk sekolah. Omong-omong, kamu tinggal di asrama yang mana? Tunggu makan siang. Aku bisa kembali ke asrama bersamamu. Song Jingyan sudah bergaul denganku secara alami. Aku tidak terlalu memikirkannya. Saya tidak tinggal di kampus. Apakah Anda semua tinggal di kampus? Kamu tidak tinggal di kampus. Song Jingyan tampak terkejut. Sebenarnya, karena sekolah swasta BY adalah untuk kenyamanan manajemen. Mengharuskan siswa untuk tinggal di kampus. Dan tingkat ekstensi menggenggam akan sangat tinggi. Sangat sedikit orang yang pulang dari sekolah ke sekolah. Kebanyakan dari mereka seperti milik Jiang Xinyue. Seorang putri generasi kedua yang kaya yang tidak memiliki prestasi akademik yang baik. Ada juga jenis seperti Xia Yuyan. Orang tua saya adalah intelektual tingkat tinggi. Seseorang dengan status tertentu di Beijing. Seluruh tahun kedua sekolah menengah dihitung. Satu-satunya yang tidak tinggal di kampus adalah gadis-gadis itu. Mari kita bicara tentang hal itu. Saya adalah anak laki-laki pertama yang tidak tinggal di kampus. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika saya datang, saya hanya mengatakan untuk tinggal di rumah paman saya. Bagaimanapun, lebih mudah untuk kembali dengan Xia Yuyan. Tidak mengherankan bahwa geng saya bertanya kepada orang-orang yang tidak tinggal di kampus sebelumnya. Apakah saya harus tinggal di kampus? Song Jingyan mengangguk dan sekolah memaksanya. Kami tidak tinggal di kampus kecuali beberapa gadis. Tidak ada orang lain yang mau tinggal di kampus. Kami tidak benar-benar ingin tinggal di kampus. Lagi pula, Anda harus belajar di malam hari ketika Anda tinggal di kampus. Seperti kamu dalam semalam. Anda dapat memilih untuk pergi setelah kelas sore. Atau Anda bisa pergi setelah belajar sendiri di malam hari. Dan itu menyadarkan saya. Jadi saya mengerti. Song Jingyan masih terlihat iri atau halo. Bagaimana sekolah bisa membebaskan Anda dari tinggal di kampus? Banyak orang di sekolah kami mendaftar. Orang tua ada di sini dan mereka hanya tidak setuju. Mungkin aku murid pindahan. Karena aku diajarkan untuk menyimpan 3 poin ke dunia luar. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Keduanya berjalan ke kelas sambil mengobrol. Tapi saya melihat seorang anak laki-laki duduk di kursinya. Song Jingyan menyadari bahwa ini adalah rumput kelas-kelas berikutnya. Jiang Wenming. Jiang Wenming melihat kami berdua menatapnya. Sedikit tidak disukai. Mengapa Anda tidak bisa melihat saya datang ke Jiang Xinyue? Aku merasakan permusuhan yang intens. Jiang Wenming telah menatapku dari atas ke bawah. Dia berdiri dan mencibirku. Jangan berpikir Anda duduk di meja yang sama dengan Jiang Xinyue. Tidak bisa jadi pacarnya. Dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Anda tidak pantas mendapatkannya. Ada kilatan ketidakbahagiaan di mataku yang gelap. Gila. Aku tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, dia melewati Jiang Wenming dan langsung duduk. Gadis-gadis yang menonton drama di sebelah mereka tercengang. Saya tidak berharap untuk memarahi orang ketika saya melihat guru saya jinak. Wajah jernih Jiang Wenming benar-benar lucu. Dia selalu di atas. Kecuali bulan sabit. Tidak ada yang bisa membuatnya kehilangan muka. Sekarang aku bingung di sini. Tapi melihat Jiang Xinyue masih ada. Dia tidak bisa mengalami kejang. Saya harus mengertakkan gigi. Kamu menungguku. Aku pura-pura tidak mendengarnya.
Ambil pena dan terus lakukan apa yang diberikan kakakku sebelumnya. Berlatih pelarian kuat yang kuat dan kuat. Saya tidak percaya kata-kata Su Tian sebelumnya. Sekarang secara umum, saya telah melihatnya. Su Tian juga tercengang. Anak laki-laki di barisan depan benar-benar tidak bisa terlihat baik. Jiang Xinyue menundukkan kepalanya. Meskipun bermain game. Tapi aku mendengar apa yang baru saja terjadi. Matanya gelap. Setelah kelas pagi, semua orang berlari ke restoran. Meraih kursi lebih penting. Aku tidak terburu-buru. Memilah hal-hal terakhir di kelas. Kecuali beberapa gadis di kelas. Semua orang pergi. Yang Zai. Xia Yuyan muncul di pintu kelas 1 senior 2. Aku salah. Sudah berapa kali Vinegar memberitahunya? Jangan panggil Xiaoming. Jangan panggil Xiaoming. Ketiga gadis di kelas melihat ke atas. Aku pergi ke pintu. Tarik Xia Yuyan ke samping, kamu pukul dulu, kan? Sudah berapa kali aku bilang, UPS? Apakah saya tidak terbiasa? Saya tidak akan bisa mengubahnya kembali untuk sementara waktu. Lain kali, sama sekali tidak lain kali. Panggil Lin Yang langsung di masa depan. Xia Yuyan sangat tahu temperamenku. Meliriknya. Apakah Anda ingin mencoba berbaring di tempat tidur selama sebulan? Xia Yuyan tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar kalimat ini. Lagi pula, aku sangat pandai taekwondo. Terakhir kali aku berkelahi dengan gangster. Pihak lain langsung dirawat di rumah sakit selama sebulan. Ibuku bilang aku khawatir kamu tidak terbiasa dengan makanan sekolah. Itu secara khusus diseret oleh bibiku untukmu. Aku mengambil kotak makan siang. Jangan lakukan ini. Ini terlalu merepotkan. Saya akan kembali dan memberitahu bibi saya bahwa Anda siap untuk makan. Saya ada kencan basket. Aku tidak akan datang kepadamu di sore hari. Aku menunggumu di gerbang sekolah, kan? Antelop. Xia Yuyan tidak bercanda lagi. Aku tersenyum, kau tahu? Aku pergi, lakukan sendiri. Ketika saya kembali ke kelas. 3 gadis dengan wajah asing. Makan takeout di kelas. Saya masuk dengan kotak makan siang saya. Membuka inkubator. Dan aromanya datang. Buka lapis demi lapis. Ketiga hidangan itu benar-benar favorit saya. Ada juga sekotak buah di bagian bawah. Saya dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Lin, dari mana kamu mendapatkan kotak makan siang ini? Su Tian tertarik dengan aromanya. Saya makan seteguk makanan yang diberikan oleh keluarga saya. Su Tian dengan jelas melihat bahwa itu diberikan oleh hujan dan asap. Apa hubungan kedua orang ini? Satu pertanyaan lagi. Bukankah ini untukmu dari Rain Smoke kelas 2? Aku benci diganggu saat makan. Apa ada hubungannya denganmu? Su Tian dengan tegas diam. Mengapa kepribadian barisan depan ini sangat mirip dengan Sister Yu? Ketika saya pertama kali datang di pagi hari, saya masih anak anjing. Kenapa hanya 1 pagi? Menjadi sangat sulit dipahami. Hahaha. Jangan ganggu makan malam orang. Kabur lele tertawa. Jangan menganggap serius peraturan sekolah. Tidak ada takeout di kelas. Patroli kepala sekolah di sini. Sebuah teriakan. Jiang Xinyue dan saya tidak punya tindakan. Di sisi lain, gadis-gadis lain sedang terburu-buru untuk mengemasi barang-barang mereka. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Ini semua dari keluarga. Kepala sekolah melihat gorengan tua ini dan juga sakit kepala. Daftar takeout masih ada. Kalian lari untuk tes darah. Kepala sekolah baru saja mulai sekolah. Apakah akan buruk untuk menulis ulasan? Ini sedikit memohon, tapi sedikit lucu. Kepala sekolah melirik sekitar. Aku tahu kalian semua. Saya ingin melihat ulasan sebelum ujian masuk sekolah. Kemudian arahkan ke belakang yang dia tidak tahu. Dan anak laki-laki itu, siapa namamu? Aku meletakkan sumpit di tanganku. Berdiri dengan tenang. Kepala sekolah Antelope mengangkat matanya. Sudah jelas. Orang tua Xia Yuyan secara khusus menjelaskan. Karakter yang harus dijaga dengan baik. Maka dia pasti orang hebat. Hal utama adalah saya masih terlihat sangat disukai. Hasil kertas ulangan yang diambil secara terpisah dalam tes penempatan kelas sangat bagus. Kepala sekolah tersenyum. Kau murid pindahan baru, kan? Tidak lain kali. Itu kebijakan sekolah. Keluarga saya takut saya tidak akan terbiasa dengan makanan di sini. Tidak besok. Apakah Anda ingin menulis ulasan? Dan saya menjelaskan. Kepala sekolah dan yang pendek melambai, tidak. Apakah Anda dari Ningcheng? Ketika Anda pertama kali tiba di kota utara, Anda tidak akan terbiasa. Hanya tinggal sebentar. Anda makan dulu, sisanya Anda ingat untuk menulis ulasan. Setelah kepala sekolah pergi, mereka berdiskusi dengan ekspresi tidak setuju. Kepala sekolah, ini adalah standar ganda. Fang Xiao menatapku curiga. Teman sekelas Lin. Apakah ada keajaiban yang membuat kepala sekolah tertawa seperti ini? Maksudku. Perut besar itu. Mata tertawa dalam garis. Aku tersenyum remeh, mungkin berkarisma. Jangan terlalu menghargainya. Apakah Anda berkepribadian ganda? Kamu sangat kejam padaku sekarang. Dan sekarang terlihat seperti ini. Su Tian menyeka matanya. Orang ini bolak-balik dengan mudah. Aku kembali ke tempat dudukku dan melihat piring sedikit terlalu banyak. Berbalik dan bertanya pada Su Tian sedikit berlebihan. Saya belum makan sesuapun sepiring daging ini. Apakah kamu menginginkannya? Ini adalah permintaan maaf karena telah bersikap kasar padamu barusan.
Apakah Anda memberi saya kejutan? Anda dapat membagikannya. Saya menutupi piring lainnya dengan tangan saya. Jiang Xinyu bias, Anda bisa makan begitu banyak. Saya biasanya makan seperti ini. Aku malah mengeluarkan susu dari dalam tas. Simpan perut untuk susu. Ada beberapa orang yang minum susu hari ini. Lin sangat berbeda. Fang Xiao menatapku lebih. Pertama kali. Seseorang yang bisa membuat Jiang Xinyu berbicara dengan begitu sabar. Tidak sederhana. Apakah sedotan yang sedikit sensitif terhadap bibir saya berbeda? Minum susu untuk menumbuhkan tubuh Anda. Hahaha, Su Tian tertawa. Perhatikan baik-baik teman sekelasku Lin, bukankah kamu belajar biologi dengan baik? Berapa umur ini? Anak laki-laki masih tumbuh lebih tinggi. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku muntah saat mendengarnya. Perlahan katakan bahwa Anda terlalu tua. Tao Lei sangat tidak senang saat mendengarnya. Anda salah mengatakan itu. Aku yang termuda. Lahir di paruh kedua tahun 18 tahun ini. Seharusnya di sekolah menengah. Saya membaca lebih awal untuk beberapa alasan. Senyum tersungging di wajah tampanku. Kalau begitu aku harus menjadi yang termuda sekarang. Saya berusia 16 tahun dan bahasa saya luar biasa. Bahkan Jiang Xinyu menatapku 2 kali. Musim gugur langsung berdiri. Bukankah seharusnya 16 tahun menjadi tahun ketiga sekolah menengah pertama? Aku sudah terbiasa. Dibandingkan dengan 2 saudara perempuannya. Itu hanya kerdil. Paruh kedua tahun saya seharusnya tahun kedua sekolah menengah pertama. Tapi aku melewatkannya. Dibahas, segera maju. Kulit sapi. Tapi saya baru saja mendengar dari kepala sekolah bahwa Anda berasal dari Ningcheng. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke Beicheng? Fang Xiao juga penasaran denganku. Untuk beberapa alasan khusus. Saya merasa telah mengungkapkan terlalu banyak. Jangan katakan lebih banyak. Jangan penasaran dengan masalah privasi. Jadi saya bangun, dan saya pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Saya mengandalkan saya. Kijang. Kecuali bahwa tingginya tidak luar biasa di antara pria tampan di Beiwei. Sisanya dimanfaatkan. Saya tidak menyangka dia baru berusia 16 tahun sekarang. Tao Lele tidak bisa kembali untuk waktu yang lama karena terkejut. Bel berbunyi setelah kelas di sore hari. Xia Yuyan muncul di pintu belakang dengan tasnya dan memberi isyarat padaku. Dan ia menganggukkan kepalanya. Perlahan masukkan pena ke dalam kotak pensil. Mian Matsui di barisan depan berbalik dengan iri. Anda bisa pergi sekarang. Kami juga memiliki 2 kelas pelatihan terbatas waktu. Aku baru sadar. Ternyata pelatihan waktu terbatas kenaikan kecepatan luar dapat dikecualikan. Tidak ada bedanya. Anda mungkin harus belajar ketika Anda kembali. Lalu aku keluar dengan tas di punggungku. Xia Yuyan sudah menungguku di depan pintu. Aku dengan tenang turun dan berjalan mendekat. Xia Yuyan menatapku dari atas ke bawah. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Ayo pergi, Paman Zhang telah datang. Kami berdua masuk ke dalam mobil yang menunggu di depan pintu. Adegan ini kebetulan disebabkan oleh Jiang Xinyu dan yang lainnya. Dorong mobil keluar. Lihat teman sekelas ini Lin. Ini ada hubungannya dengan Xia Yuyan. Bahkan tidak keluar. Mata Su Tian tercengang. Fang Xiao tersenyum. Ini. Tapi anak laki-laki pertama dan satu-satunya yang tidak tinggal di kampus. Jiang Xinyu menatap mobil yang berangkat. Tidak mengatakan apa-apa untuk memanggil mereka. Di mobil tua hari ini. Begitu Xia Yuyan masuk ke dalam mobil, dia menangkapku dan bertanya. Anda dan Jiang Xinyu berada di meja yang sama. Aku mengeluarkan ponselku. Apakah ada masalah dengan headset Bluetooth di telinga kiri? Xia Yuyan meletakkan tas sekolahnya. Robek headset Bluetooth saya, jangan dengarkan lagunya dulu. Saya ingin memberitahu Anda tentang Jiang Xinyu. Earphone saya diambil oleh Xia Yuyan. Sedikit kesal. Apa yang Jiang Xinyu katakan? Aku tidak mengenalnya dengan baik. Saya tidak sengaja membuatnya menjadi teman semeja. Bagaimanapun, Anda harus mengubah posisi Anda setelah ujian masuk sekolah. Dia tidak melakukan apapun padamu hari ini. Saya memiliki alis yang tebal. Menjatuhkan jendela. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jiang Xinyu adalah pengganggu sekolah terkenal di BFSU. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia seharusnya sudah sekarang. Tahun terakhir sekolah menengah. Karena ada yang tidak beres dalam perkelahian dengan seseorang dari sekolah lain sebelumnya. Kemudian kiri 1 tingkat. Tahun senior sekarang. Banyak orang yang sangat akrab dengan Jiang Xinyu. Dan dia tidak suka pakaian anak-anak. Bahkan, tidak akan pernah melebihi 3 hari. Keluarganya memiliki latar belakang yang dalam. Sepertinya ada hubungannya dengan dunia bawah. Kemudian gunakan bisnis sebagai penutup. Karena nilainya yang bagus dalam sains, ia memiliki latar belakang di rumah. Jadi guru juga tidak bisa membantunya. Hati-hati padanya. Dia tak peduli pria atau wanita. Jika Anda tidak menyukainya, marahi saja dan lawan. Mendengar ini, alisku semakin menegang. Aku memarahi hari ini. Tapi kemudian sikapnya baik-baik saja. Apakah itu terlalu berlebihan seperti yang Anda katakan? Aku melihatnya tidur sepanjang hari-hari ini. Tidak terjadi apa-apa. Kecuali bahwa saya tidak ingin teman semeja saya di pagi hari dan membiarkan saya pergi. Guru menghentikan saya. Hujan. Melihatku berpura-pura tua dan menggelengkan kepala. Tidak dapat dikenali sama sepertimu. Sangat jinak dan berperilaku baik. Siapa yang tahu kau akan pergi ke klub karaoke? Seorang siswa yang lugas.
Kakak masyarakat yang sombong yang tidak ada bandingannya. Aku mengerlingkan mata padanya. Mengapa Anda bercanda? Oke, belum lagi kamu, Jiang Xingyue, hati-hati. Tapi dia memang mendapatkan nilai bagus. Sebagian seperti ini. 10 besar di kelas masih memiliki bagiannya. Saya iri dengan 10 besar di kelas. Saya ingat bahwa hari ini guru bahasa Inggris saya mengatakan dia memiliki 70 poin dalam bahasa Inggris. Ayolah, mungkin ada yang pacaran. Itu adalah. Kami yang Zai tidak akan menganggap serius semua orang. Aku menunduk dan mengusap ponselku. Aku bosan di rumah. Membosankan meninggalkan rumah. Kapan paman dan bibi saya akan kembali? Hujan, sutradara takut. Entahlah, mungkin lebih dari seminggu. Aku melihat keluar jendela. Selain bertemu para dewa, apakah Anda bebas malam ini? Anda tidak ingin pergi ke barnya dengan Cube? Meskipun Xia Yuyan tahu karakterku. Tapi karena liburan musim panas datang sebulan lebih awal. Tetap di sini. Adaptasi. Saya harus menghabiskan 1/3 waktu saya berendam di bar. Jika kedua saudara perempuan saya tahu, dia mungkin akan kedinginan. Anda belajar pelajaran Anda. Lagi pula aku akan pulang dengan selamat. Xia Yuyan tahu dia tidak bisa menghentikanku. Biarkan aku pergi, hati-hati. Aku tidak bisa mengubah kepalaku jika sesuatu terjadi padamu. Saya melihat waktu. Apakah saya terlihat seperti saya akan diganggu? Hujan dan asap tidak ada kata-kata lagi. Orang ini baik-baik saja tanpa memasukkan orang ke rumah sakit. Aku hanya berharap tidak ada yang main-main dengannya. Kalau tidak, Anda harus membersihkan kekacauan lagi. Kembali ke rumah. Setelah saya meletakkan tas sekolah saya dan menghubungi alun-alun. Mulai menata. Keluarkan wig coklat dan hitam untuk menyenangkan. Saya baru saja mengecat rambut saya kembali menjadi hitam sebelum sekolah dimulai. Dia dipaksa oleh ibunya. Apa yang Anda katakan si rambut coklat terlihat lebih baik? Jika tidak, orang lain akan mengira Anda adalah orang yang sosial. Saya berubah menjadi sesuatu yang trendy. Menyisir tampilan tampan. Aku mengambil beberapa anting pejantan dari kotak perhiasan dan memakainya. Anting-anting di sisi lain tulang telinga bahkan lebih bersinar. Dia terlihat tampan. Dia terlihat tampan. Saya melihat diri saya di cermin dengan puas. Aku mengambil ponselku dan keluar. Fang Zheng sudah menungguku di pintu masuk bar. Kami bertemu karena hujan dan asap. Bar ini milik keluarga Fang Zheng. Jadi wajar bagi dua orang untuk keluar masuk. Mereka berdua menemukan tempat di bar dan duduk. Fang Zheng memesan 2 gelas anggur buah. Mendorong cangkir di depan saya. Bukankah Anda mulai sekolah? Juga datang ke sini untuk bermain. Saya menyesap anggur buah. Konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Membosankan untuk jujur. Kursus di BFSU dan konten yang saya pelajari di Ningcheng. Saya tidak tahu seberapa sederhana. Mereka punya masalah di sana. Ini tidak semudah apa yang diberikan kakakku. Benar saja, orang lebih menjengkelkan daripada orang. Fang Zheng melirikku, lalu kamu masih datang ke sini. Lebih baik bersama adikmu. Pergi ke Ningcheng untuk bersekolah di sekolah elit itu. Datang ke sini adalah buang-buang waktu. Apakah Anda pikir saya mau? Pergi ke elit untuk menjadi murid yang baik. Setidaknya orang tua tidak bisa mengendalikannya di sini. Saya kadang-kadang bisa hangout. Di Ningcheng. Orang tua saya tidak akan membiarkan saya keluar sampai liburan. DDJ siapa sangka? Orang ini di depanmu. Apakah tuan muda yang dulu menjadi aktor terbaik dan Lin Group? Fang Zheng telah melihat pakaianku yang biasa. Tapi sekarang perbandingan. Orang tua baru mungkin tidak mengenali mereka ketika mereka datang. Saya mendengarkan suara rock di tengah panggung. Orang yang membuat masalah terakhir kali tidak datang, kan? Bawa orang yang membuat masalah terakhir kali. Fang Zheng tersenyum dan membiarkanmu bersaksi dan memberinya pelajaran. Ayah saya telah masuk daftar hitam. Suara itu baru saja jatuh. Beberapa suara familiar datang dari sampingku, Sister Yu. Aturan lama adalah siapa yang mabuk dan siapa yang membayar malam ini. Saya secara tidak sadar ingin bersembunyi. Kemudian saya menemukan gaun saya saat ini. Mereka harus mengenalinya. Aku mengintip. Itu memang Jiang Xingyue dan Sutian. Ada beberapa orang yang tidak saya kenal. Fang Zheng melihat bahwa saya telah menatap sisi itu. Bagaimana kau tahu? Aku mengangguk. Itu teman sekelasku. Fang Zheng meletakkan gelas anggur di tangannya dan sedikit terkejut. Siapa teman sekelasnya? Aku agak santai menatap kaca. Pemimpin dan yang sedikit lebih gemuk. Dan aku akan memainkan Rubik, S-Cube. Itu adalah Jiang Xingyue. Mereka adalah pelanggan tetap di sini. Sering-seringlah datang ke sini. Meskipun dia masih muda, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Fang Zheng berdiri dengan penuh semangat. Saya punya beberapa kali hari ini. Dengarkan sesuatu yang mirip. Apakah Jiang Xingyue ini benar-benar sama seperti yang mereka katakan? Semua orang tidak bisa tersinggung. Tidak mudah dipusingkan, tidak mudah dipusingkan. Dia adalah teman sekamarku yang Zai. Suara Fang Zheng tiba-tiba naik beberapa derajat. Beberapa orang dalam refleksi melihat ke atas. Termasuk kelompok orang Jiang Xingyue. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Aku segera menariknya untuk duduk. Gerak dia untuk diam. Fang Zheng berpura-pura minum dengan tenang di luar. Berpura-pura tidak apa-apa. Saya menghadapi Jiang Xingyue dan yang lainnya. Hanya bagian belakang. Dan kaki di pagar kursi. Apa aku baru mendengar suara? Sutian menggaruk kepalanya. Yang Zai bukan Xia Yuyan.
Apakah hari ini disebut teman semeja Suster Yu? Fang Xiao pun melihat sekeliling. Tidak menemukan siapapun. Jelas baru dengar. Mungkin dia berhalusinasi, kabur, melihat sekeliling. Aku dua anak laki-laki itu lagi. Mereka juga sering di sini. Semua orang melupakan masa lalu, dan semakin mereka menatap, semakin akrab mereka. Fang Xiao tiba-tiba mengatakan sesuatu. Ini sangat mirip dengan teman semeja Sister Yu. Tao Lei juga merasa semakin suka. Saya mengatakan mengapa rasanya begitu akrab. Saya melihat Suster Yu di meja yang sama hari ini. Hubungan antara kedua orang ini sangat mirip. Sister Yu adalah siswa yang baik di meja yang sama. Lihat rambutnya, masih keriting. Ini tidak seperti kita tidak ada di sana terakhir kali kita memukul seseorang. Sekilas, Shen Wan tidak berada di meja yang sama dengan Suster Yu. Akan ada. Sutian hanya bisa melihat sedikit ke sisiku. Diperkirakan ada 4 atau 5 lubang di telinga. Sakit untuk melihat. Sekilas, itu adalah orang yang sosial. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan anjing susu kecil di meja yang sama dengan Sister Yu? Jiang Xinyue tidak berbicara. Menatapku untuk waktu yang lama. Cahaya bersinar di hidung tinggi. Bibir tipis kini memamerkan senyum yang mempesona. Sekitar beberapa saat kemudian. Tunggu gadis-gadis itu memasukkan kotak ke dalam. Aku menghela napas lega. Citra baikku hampir hancur untukmu. UPS, apakah saya tidak senang dan terkejut? Fang Zheng belum melambat. Jiang Xinyue adalah anggota super di sini. Anda tidak hanya memiliki tambang di rumah, tetapi Anda juga memiliki hasil penelitian yang baik. Anak laki-laki yang mengejarnya sering datang ke sini untuk memblokirnya. Aku tidak menyangka itu teman sekamarmu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Pokoknya nanti aku harus ganti posisi. Kita seharusnya tidak duduk bersama saat itu. Aku tidak terlalu peduli. Ujian akan dimulai segera setelah dimulainya BFLS. Pada saat itu, posisi akan diberi peringkat ulang sesuai dengan skor setelah ujian. Fang Zheng tidak setuju. Mendorong lenganku. Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa Anda akan tetap berada di meja yang sama. Mungkin Anda akan mendapatkannya. Sampai sekarang. Bocah yang membuat jantungnya berdebar belum juga muncul. Saya memeriksa waktu. Minum seteguk anggur buah terakhir. Ayolah, dia dan aku adalah dunia yang sama sekali berbeda. Faktanya, keluarga saya semuanya kutu buku. Itu sama sekali tidak cocok dengan dunia bawah Jiang Xinyue. Meskipun saya sudah tua. Tetapi beberapa hal masih belum tersentuh. Jika Anda bersama Jiang Xinyue, mungkin sesuatu terjadi lagi. Aku pergi dulu. Aku ada kelas besok. Aku melihat ponselku. Bangun dan berjalan keluar pintu. Fang Zheng tahu kepribadian saya. Itu tidak dikirim ke pintu, jadi saya keluar sendiri. Keesokan paginya, aku melangkah ke kelas. Aku melihat sekeliling pada diriku sendiri. Orang-orang di barisan belakang dan di sebelah mereka belum datang. Kurasa aku pergi tidur sepanjang malam tadi malam. Song Jingming di barisan depan menoleh bersemangat. Antlope, beberapa orang sedang berdiskusi di asrama kemarin. Apa yang kamu katakan kamu sangat tampan. Masih di meja yang sama dengan Jiang Xinyue. Saya tidak hanya mengeluarkan buku teks dan kotak pensil saya secara perlahan. Ada hal-hal baik untuk dikatakan dan hal-hal buruk untuk dikatakan. Song Jingnian tersenyum. Benar saja, tidak ada yang bisa menipu Anda. Mereka cemburu. Aku menggeleng. Guru akan memeriksa dan membaca secara acak nanti. Cepat hafal. Bersiaplah untuk memulai ujian sekolah di sore hari. Setelah kelas pagi. Semua orang buru-buru mengatur ruang pemeriksaan. Aku mengemasi barang-barangku. Dia pergi ke kafetaria untuk makan bersama Song Jingnian. Ini kali pertamamu makan di sini. Segala sesuatu di lantai 2 lebih mahal. Tidak terlalu enak. Akhirnya kami memilih untuk makan di lantai 1. Baru saja duduk. Saya melihat 2 sosok memegang piring dan mencari posisi. Song Jingnian menatap kedua orang itu dan sedikit bingung. Bukankah mereka makan di lantai 2 sepanjang waktu? Itu pergi ke lantai pertama. Dan keduanya selalu menjadi musuh bebuyutan. Kenapa kita bersama hari ini? Aku menundukkan kepalaku untuk makan tanpa mengatakan apapun. Ini baru hari kedua. Banyak orang yang tidak mengenalnya sama sekali. Tiba-tiba Bang Ops. Ya, aku minta maaf. Jiang Wenming datang dan berpura-pura menjadi tangan. Itu tergelincir dan menuangkan piring ke bagian kiri saya. Song Jingming berdiri. Saya sangat marah, Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Orang yang tak biasanya datang ke lantai 1 tiba-tiba datang ke lantai 1. Benar saja, itu tidak baik. Tidak ada ekspresi di wajahku. Ia mengeluarkan tisu dari sakunya dan mengelapnya sedikit. Lalu perlahan berdiri. Menatap Jiang Wenming dan sakit perut. Mataku sedikit menakutkan. Saya sakit perut, pegang piring dan serahkan beberapa tisu. Teman sekelas, jangan marah. Dia tidak bermaksud. Aku bahkan tidak melihat sakit perutnya. Dia punya tangan canggung di udara. Aku segera mengambil kuahnya. Peradaban Chao Ji yang terciprat di masa lalu. Semua orang tidak bereaksi. Dan aku naik. Tertawalah padanya kapan saja. Tapi dingin dan ejekan di pupil. Ini membuat Anda bergidik. Lain kali ini bukan tentang semangkuk sup. Jika Anda tidak makan hidangan ini, jangan sia-siakan. Memberi makan babi lebih baik daripada membuangnya. Jadi saya mengambil piring dan menyimpannya. Song Jingnian dengan cepat mengikuti kijang tersebut. Kenapa kamu tidak pergi ke asramaku untuk mencucinya dulu? Kenakan pakaianku. Dan saya bilang iya.
Setelah memasuki asrama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Song Jingnian, tunggu sebentar. Saat aku sedang mandi. Seseorang akan mengirim pakaian ke bawah ke asrama. Letakkan ponselmu di sini. Tolong jawab telepon untukku nanti untuk mendapatkannya. Song Jingnian mengambil telepon. Saya tertegun sejenak, tetapi saya tidak menyangka Kijang membawa ponsel. Dan dia terlihat sangat keren hari ini. Setelah mandi, berganti pakaian dan keluar. Masih ada sedikit kabut air di wajah. Tapi terlihat bersih dan menyegarkan. Beberapa rambut patah di bagian depan dahi menambah sentuhan keacakan. Terima kasih hari ini. Saya menulis untuk Song Jingnian. Mengambil telepon darinya. Song Jingnian tersenyum tenang. Apakah mereka semua berteman? Tapi Anda sebenarnya tahu Xia Yuyan dari kelas 2. Ketika saya meminta Song Jingnian untuk mendapatkan pakaian itu. Sudah mengharapkannya. Terkejut aku berdiri. Ya, tapi bukan hubungan yang Anda pikirkan. Dia sepupuku. Song hanya ingin mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa dia tidak terlalu banyak berpikir. Begitu saya mendengar sepupu saya. Pupil matanya penuh dengan sepupu kejutan. Terkenal. Keluarga Xia Yuyan punya uang. Dan itu milik keluarga yang benar-benar kutu buku. Orang tua tidak rata-rata. Jadi ada banyak orang yang mengejar Xia Yuyan di sekolah. Song Jingnian tidak berani memikirkannya untukmu. Aku melihat tatapan terkejutnya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, jangan pikirkan itu. Bagaimanapun, aku di sini. Saya hanya ingin melarikan diri dari keluarga saya. Nikmati 2 tahun. Song Jingnian diam-diam menebak. Karena dia adalah adik laki-laki Xia Yuyan. Maka keluarga Kijang mungkin juga sangat kuat. Lalu kami kembali ke kelas. Aku duduk kembali di kursiku. Sutian tiba-tiba menepuk punggungku. Aku terkejut. Mengerutkan kening. Kemudian berbalik dan memelototinya kami tidak datang pagi ini. Melewatkan pertunjukan. Penampilanmu menyebar siang hari ini. Sutian memiliki senyum hippie di wajahnya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu sangat luar biasa. Jiang Wenming adalah salah satu rumput sekolah yang diakui. Keluarganya kaya, berkuasa dan tampan. Yang lain hanya diganggu olehnya. Anda harus berhati-hati selanjutnya. Menindasku dan menertawakan diriku sendiri. Benar-benar tidak ada kata untuk intimidasi dalam kamus kehidupan. Tidak berbicara. Putar kepala Anda ke belakang dan lihat matematika. Apakah kamu terluka? Tiba-tiba, suara puding dingin datang dari samping. Saya terkejut. Saya melihat Jiang Xinyue. Aku bertemu matanya yang sepolos air. Perhatikan lebih dekat telinga kirinya dan kenakan anting-anting pejantan hari ini. Lancang. Tapi itu juga sangat menarik. Tidak apa-apa, jawabku ringan. Detik berikutnya, wajah Jiang Xinyue tiba-tiba mendekat. Bibir bengkok. Berbisik juga. Kamu sangat luar biasa. Hanya menindas orang lain. Saya benar-benar terkejut dengan kalimat ini. Apa maksudmu? Apakah Jiang Xinyue mengetahui sesuatu? Atau kau pernah ditabrak? Tapi saya bertemu Jiang Xinyue di bar tadi malam. Dia pergi tak lama kemudian. Dan intimidasi. Kapan saya mencubit tangan saya? Cobalah untuk tetap tenang. Menatap mata Jiang Xinyue. Kau bilang apa? Saya tidak mengerti apa-apa. Jiang Xinyue tersenyum lagi. Dan dia mengeluarkan buku pelajarannya. Jangan mengecewakan saya pada ujian di sore hari. Aku sangat menyukaimu. Saya tidak ingat membaca buku saya lagi. Tapi sekarang aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang Jiang Xinyue ketahui? Dan seberapa banyak yang dia tahu? Saya menyelesaikan ujian matematika dan biologi saya sore itu. Malam harinya, saya mengikuti ujian bahasa Inggris dan kimia lagi. Kemudian saya menyelesaikan ujian bahasa Cina dan cerita keesokan paginya. Setelah menyelesaikan kertas pengajaran, masing-masing kembali ke kelasnya masing-masing. Dengarkan pengaturan kepala sekolah. Kijang. Mau hangout bareng siang ini? Pokoknya, baru saja selesai ujian. Beberapa tahun lalu, aku menoleh dari barisan depan. Hari ini, itu tidak akan berhasil. Aku menolaknya mentah-mentah. Bagaimanapun, saya datang ke Beijing dan berjanji pada keluarga saya. Sekali berlibur. Tidak peduli panjangnya, pilih untuk pulang. Pokoknya, Beijing dan Ningcheng. Sekitar 2 jam dengan mobil. Tidak apa-apa untuk bolak-balik. Saat ini, dia melarikan diri untuk menemukan Jiang Xinyue. Mereka melihat bahwa saya masih di sana. Maju segera. Aku harus memanggilmu kakak. Apa yang terjadi pada siang hari kemarin luar biasa. Saya kasar dan cuka. Mengapa semua orang terlihat seperti ini? Bukankah kamu baru saja memercikan semangkuk sup ke Jiang Wenming? Apakah Anda ingin pergi keluar bersama kami hari ini? Fang Xiao mengirim undangan. Omong-omong, saya melihat Jiang Xinyue. Saya menutup resleting dan tidak bisa bangun. Aku akan pulang hari ini. Apa yang menyenangkan dari rumah? Beijing memiliki banyak tempat menyenangkan. Tao Lei menatapku dengan tulus. Aku mendorong kursi ke kotak Huimin di bawah meja. Lalu dia menyapa Song Jingnian. Keluar kelas. Ini pertama kalinya aku tahu kau cukup keren di barisan depan. Tersenyumlah, keren, keren, lari, tonton. Bagian belakang kepergianku menyatakan emosi. Orang-orang seperti Jiang Wenming terinfeksi. Benar saja, bukan orang biasa. Tangan Sutian masih garang. Mungkinkah Anda masih ingin mengejar musuh?
Hei, tidak apa-apa. Aduh, Suster Yu, kamu terlalu kejam. Saya belum selesai melarikan diri. Dia langsung ditampar kepalanya oleh Jiang Xingyue. Mata Jiang Xingyue mengungkapkan ketidaksabaran. Apakah Anda ingin pergi dengan tas di punggung Anda? Mereka bertiga memasukkan sesuatu dengan santai. Saya mengikuti Jiang Xingyue keluar. Dan aku. Hubungi keluarga Anda dengan ponsel Anda di gerbang sekolah. Ibu bilang dia akan mengirim seseorang untuk menjemputku. Biarkan aku menunggu di pintu. Aku berdiri di sisi gerbang sekolah yang tidak terlalu ramai dan melambaikan kakiku. Tundukkan kepalamu. Tiba-tiba, sepasang sepatu terlihat. Dan aku melihat ke atas. Ternyata itu adalah naga dan janin Phoenix miliknya sendiri. Kakak, kenapa kamu di sini hari ini? Begitu banyak waktu. Lin Qingsui mengusap rambutku. Senyum langka di wajahnya. Lihat apakah Anda baik-baik saja. Aku berbalik dan menatapnya. Bukankah itu bagus? Jika tidak ada daging, Anda dapat yakin. Lin Qingsui menggelengkan kepalanya padaku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Siapa ini? Pacar datang ke sekolah untuk menjemput mereka. Sangat tidak tahu malu. Jiang Wenming melihatku begitu dia meninggalkan gerbang sekolah. Dan gadis luar biasa di sebelahku. Wajah oval yang bagus. Plot dingin. Nafas dari seluruh tubuh sedikit mengintimidasi. Aku tidak tahan melihat wajah menyebalkan ini. Kenapa kau yang bertanggung jawab atas urusan pribadiku? Aku sudah bilang kemarin. Lain kali tidak akan sesederhana semangkuk sup. Jiang Wenming menatap Lin Qingsui. Nona, jangan tertipu olehnya. Dia mendominasi. Menumpahkan sup padaku di siang hari kemarin. Anda perlu mengenali fakta ini lebih cepat. Dia tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Aku diam-diam menonton permainan Jiang Wenming. Itu konyol. Tapi aku tidak akan bertanya. Viper adiknya sendiri. Anda bisa memberinya rasa. Seperti yang diharapkan. Bibir merah Lin Qingsui bergerak, sayang sekali memindahkan mangkuk. Saya pikir ember akan lebih tepat. Mari saya tunjukkan betapa jeleknya Anda sebenarnya. Jika Anda tidak memakannya, saya akan memberikan 100 suka kepada saudara perempuan saya di hati saya. Benar saja, itu adalah keluarga Lin. Kung fu ular beluda ini lebih rendah. Wajah Jiang Wenming jelek. Ini seperti makan lalat. Kedua bocah di sebelahnya tidak tahan lagi dengan kijang. Jangan terlalu sombong. Keluarga kakak Ning kaya dan berkuasa. Dan orang tuanya menyayanginya. Anda menunggu untuk main-main dengannya. Orang tuanya pasti menyulitkanmu. Aku tertawa mencela. Dan dia bertepuk tangan. Itu persaudaraan. Beritahu saya jika Anda menyukai uangnya atau semacamnya. Aku mengangkat alisku pada mereka. Saya tidak percaya sama sekali. Aku sangat menantikannya. Kedua anak laki-laki itu juga marah dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lin Qingsui menatapku. Ambil tanganku dengan mudah. Mencibir 2 kali. Seperti orang bodoh. Anda juga akan tampil tidak berbudaya. Ayo pergi dan mengajakmu makan makanan enak. Melihat kami pergi. Jiang Wenming mengepalkan tinjunya. Antelope, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Jika tidak, nama saya bukan Jiang Wenming. Semua gadis di sisi lain melihatnya. Apakah itu pacarmu di barisan depan? Mengapa begitu indah? Saya terharu ketika seorang wanita melihatnya. Su Tian terlihat seperti Nyempo. Fang Xiao menatap Jiang Xingyue dengan mata gelap. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Dia mengerti. Suster Yu, apakah Anda tahu bahwa Anda memiliki pasangan di meja yang sama? Jiang Xingyue merebus sebentar dan menaiki sepedanya. Bukan urusanku. 3 orang bertatap muka. Harus mengikuti Jiang Xingyue. Wajah Lin Qingsui mulai keluar dari mobil. Itu tidak lebih baik. Aku menundukkan kepalaku. Keluarga Lin akan membantumu, tapi tidak denganmu. Ini seperti ini sekarang. Pasti tahu aku sedang diganggu. Aku menggandeng lengan Lin Qingsui. Baba yang sedih terlihat baik kakak. Jangan marah, oke? Anda lihat, ini tidak baik. Marah tidak baik untuk kesehatanmu. Inilah yang paling banyak dimakan Lin Qingsui. Ceritakan kisah tentang sup. Dia berada di kursi belakang. Anda terlihat seperti Anda semua telinga. Aku duduk tegak dan menatap Lin Qingsui. Tidak hanya tidak lambat untuk menceritakan apa yang terjadi hari itu. Lin Qingsui menatapku saat aku mengertakkan gigiku. Akhirnya tidak serius. Hal-hal ini datang pada hari pertama. Apa alasannya kali ini? Dan aku melakukannya. Berpura-pura tidak tahu. Siapa yang tahu? Mungkin cemburu karena aku tampan. Duduk di tempat saya hari itu, mengobrol dengan teman semeja saya. Aku membangunkannya. Lalu saya mengatakan beberapa kata dan tidak ada yang lain. Lin Qingsui tampak bingung. Teman sekamarmu menyebut Jiang Xingyue. Ada kilatan di mataku. Apakah dia pengganggu sekolah atau kecantikan sekolah BFLS? Lagi pula pria yang cukup terkenal. Yang terpenting jangan belajar. Kudengar dari sepupuku dia juga dapat nilai bagus. Kalau tidak, mengapa Anda berada di kelas eksperimen sains? Lin Qingsui tidak mengatakan apa-apa lagi. Keluarkan file datar dan mainkan gamenya. Dan saya menghabiskan malam di rumah untuk beristirahat. Saya merasa jauh lebih baik. Karena alamat rumah. Saya secara khusus meminta saudara ipar saya 11 untuk mengambil cuti. Tertangkap dengan kelas pertama. Setelah Song Jingnian melihatku datang. Diam-diam menoleh ke sekitar.
Saya pikir ada yang salah dengan Anda. Bagaimana bisa? Hanya saja Bei Cheng dan Ning Cheng juga memakan waktu lebih dari 2 jam. Orang tua saya takut saya tidak akan beristirahat dengan baik. Saya mengundang belajar mandiri lebih awal. Tidak semua kertas tim sekolah hari ini. Dan mendapatkan tempat duduk. Berbicara tentang kursi. Saya melihat Jiang Xinyue. Saya tidak berharap dia datang tepat waktu hari ini. Tapi tetap sama. Berbaring di atas meja, tidur nyenyak. Kepala sekolah Lao Zhang masuk. Dia melirik para siswa di antara penonton. Ini tidak terlalu serius. Ujian semester ini. Sejujurnya, kertas ujiannya sulit. Tetapi beberapa siswa di kelas kami mendapat 650 poin dalam ujian. Dan Inggris 145. Matematika 140 baru saja jatuh. Ruang kelas tiba-tiba terdengar. Suara renyah. Siapa yang begitu kuat? Apakah Anda hanya seorang siswa kelas 2 di sekolah menengah sekarang? Bisakah Anda mengikuti ujian dengan sangat baik? Apakah tak terkalahkan setelah putaran peninjauan? Seharusnya Jiang Xinyue. Lagi pula, kelas kita sangat pandai matematika. Hanya dia. Semuanya, Anda berbicara dengan saya. Setiap kali ujian-ujian Bei Wei dikeluarkan sangat lambat. Jika Anda ingin mendapatkan 600 poin dalam tes, terkadang itu cukup kuat. Belum lagi 650. Lao Zhang bertepuk tangan dan diam. Kemudian dia mengambil daftar di tangannya. Uang pecah membuat kelas 5 kami. Dibandingkan dengan kelas eksperimen lain, itu adalah 5 atau 5 poin. Ada 2 siswa di kelas kami dalam 3 hari pertama Duan. Duan pertama dan yang pertama di kelas adalah teman sekelas Antelop. Apa yang saya dengar? Antelop itu benar-benar mengurangi kelas Suster Yu terlebih dahulu. Sutian masih kesurupan. Paragraf apa yang akan dikembalikan sekaligus? Yang kedua di kelas adalah Jiang Xinyue. Lao Zhang selesai melaporkan 10 besar. 5 siswa teratas meletakkan jam tangan mereka. Antelope adalah murid pindahan. Tapi hasilnya masih bagus. Yiming luar biasa di awal. Bagian kedua sungai dibuka lebih dari 40 poin. Suara ini bahkan membangunkan Jiang Xinyue. Pria malas itu mau tidak mau menatapku sekali lagi. Tapi saya masih melihat ke bawah dan membaca. Tidak banyak kinerja. Kali ini hasilnya tidak terlalu memuaskan saya. Dalam hal pencapaian sejarah saya. Cina dan Li Zongkao benar-benar buruk, sangat buruk. Mata Jiang Xinyue kecil. Saya merasa tidak yakin. Ini dia. Seluruh kelas berdiri dan pergi keluar untuk menunggu meja. BFSU selalu memiliki kebijakan yang berbeda. Lokasi kelas eksperimen. Kau harus memilih sesuai nilaimu. Saya duduk diam dan masuk untuk ujian. Ruang kelas kosong. Posisi tetap dipilih duduk di posisi semula. Salah satunya adalah saya terlalu malas untuk memindahkan buku dan meja. Yang kedua adalah terus tumbuh sesuai dengan tinggi badan saya. Diperkirakan duduk di barisan depan akan menghalangi banyak orang. Setelah saya duduk, Jiang Xinyue masuk. Setelah melihatku, tersenyum. Ia berjalan ke posisi semula dan duduk. Apakah saya mendapatkan cuka? Apakah kamu tidak suka memiliki teman semeja? Mengapa Anda tidak memilih sudut dan duduk sendiri? Jiang Xinyue berbaring di atas meja dan menatap lurus ke arahku. Saya ingin bertanya bagaimana cara bolak-balik. Dan nilainya sangat bagus. Dan itu agak menyenangkan memiliki tablet mata. Apa sih yang beralih bolak-balik? Wajahku menjadi merah dan putih. Apa yang dia ketahui? Saya hanya bermain drum di hati saya. Tapi berpura-pura tenang. Keunggulan itu alami. Menarik kalau begitu. Akankah bulan baru tidak berkata apa-apa lagi? Orang lain mulai masuk. Pertama, saya terkejut dengan kenyataan bahwa kami masih berada di meja yang sama. Kemudian mereka memilih posisi mereka. Peringkat Song Jingnian adalah sedang. Atau memilih duduk di depanku? Setelah semua kursi di kelas terisi, Lao Zhang masuk. Saya melihatnya dengan puas. Kursi seperti ini tidak terlalu aneh. Setelah dimulainya ujian sekolah. Aturan lama di sekolah kami adalah pertemuan olahraga. Setiap orang memiliki waktu kurang dari sebulan untuk mempersiapkan. Apa yang diumumkan Lao Zhang selanjutnya adalah sesuatu tentang pertemuan olahraga. Sepertinya ada suara jarang lainnya di bawah ini. Sutian menoleh dan berkata, Suster Yu. Kalau begitu mari kita terus melarikan diri dari pertemuan olahraga tahun ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jiang Xinyue tidak berbicara. Sebaliknya, dengarkan percakapan saya dengan Song Jingnian. Saya pikir itu tergantung pada situasi apakah akan berpartisipasi atau tidak. Saya tidak terlalu peduli tentang ini. Jika jumlah orang tidak merata. Tidak masalah jika saya pergi lagi. Song Jingnian menghela nafas. Pokoknya, saya payah dalam olahraga. Tapi saya pikir itu akan menjadi setiap kelas dalam pertemuan olahraga. Anda dapat dipilih. Aku menatap Song Jingnian dengan curiga. Ini seperti pemimpin. Setiap kelas memilih siswa. Tapi siswa terpilih. Biasanya yang paling cantik di kelas ini. Bagaimanapun, itu adalah pemimpin. Song Jingnian menjelaskan. Lebih sedikit plakat per kelas. Sebagian besar. Mereka semua dipilih oleh siswa sendiri. Aku tidak tertarik. Tidak ada yang sangat menyenangkan tentang hal ini. Pada saat ini, seorang teman sekelas menyarankan kepada guru. Apakah Anda ingin memilih pemimpin tim tahun ini terlebih dahulu? Murid-murid lainnya menggema. Pemimpin adalah yang paling penting. Dengarkan plakat. Piring pinggan dengan rasa sakit di tangan dan perut saya tidak meluruskan.
Dan dia menjadi tenang, dan dia melihat sekeliling. Tapi saya tidak ingin semua orang membicarakan nama lain. Saya pikir Antelope sangat elegan. Tidak hanya dia tampan. Nilai bagus. Hal utama adalah Anda melihat melewati batas. Dan Anda duduk di meja yang sama dengannya? Saya pasti memilih Antelope. Sakit perut mendengarkan diskusi mereka. Mata sangat meredup. Tangan di paha tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya dengan erat. Setelah diskusi yang hidup, mari kita membuat rencana. Dia ingin mencalonkan diri dan menunjukkan keahliannya. Kemudian kelas memilih pelompat tinggi. Angkat plakat Anda tepat waktu. Tangan dan sakit perut adalah yang pertama mengangkat tangan untuk berlari di atas panggung. Dan dia naik ke atas panggung dan melakukan tarian sup panasnya akhir-akhir ini. Akhir dari kelima. Dan ada tepuk tangan. Perut sakit dan tersenyum bahagia. Ini adalah suatu keharusan untuk posisi lisensi. Apakah ada orang lain yang ingin mencalonkan diri? Anda tahu semua orang di antara penonton. Terutama karena perutku sakit. Pada saat yang sama, tidak ada bakat khusus. Hanya ada siswa diskusi yang jarang dan tajam di kelas. Dan tidak ada yang muncul. Antelope, tidakkah kamu naik dan mencobanya? Song Jingyan berbalik bertanya padaku. Saya membaca sebuah buku. Tidak tertarik, Sutian juga berbalik menatapku. Anda mencobanya. Mungkin anggota kelas baru adalah kamu. Sakit perut tidak ada yang bisa dilihat. Suara Sutian sedikit keras. Banyak orang melihat ke atas. Perut sakit dan kulitnya tidak terlalu bagus. Dia menyipitkan mata. Antelope tertawa. Semua orang sangat merekomendasikan Anda, mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Jangan kecewakan harapan semua orang. Aku melihat ke atas lagi. Seseorang yang ingin berkelahi. Mengapa anak laki-laki di sekolah ini cemburu? Kebetulan sekali. Gadis-gadis di kelas Antelope sudah mencemooh. Anak laki-laki tampan dengan nilai bagus. Jika Anda masih memiliki bakat, itu benar-benar harta biasa. Mengapa Anda tidak berani atau tidak tahu apa-apa? Tidak baik mengecewakan banyak orang. Sakit perut. Saya mendengar ejekan di bawah semakin keras. Anda terlihat lebih buruk. Shangshu dan aku berdiri. Benar-benar tidak tahu malu untuknya. Jika Anda kalah nanti, wajah Anda akan terlihat lebih baik. Aku dengan tenang berjalan ke atas panggung. Lalu biarkan guru mainkan musik dansa yang sama seperti sakit perut barusan. Pendahuluan untuk musik dimulai. Aku sedang dalam mood tiba-tiba. Serangkaian gerakan dengan terampil. Meski diam. Tapi ada kepercayaan diri dan pesona dalam ketidakpedulian. Penuh dengan masa muda. Cara saya menari. Ini benar-benar berbeda dari cara belajar dingin yang biasa. Ada sedikit cahaya bintang di mataku yang menari. Gerakan dan ekspresi bersih. Bahkan kedipan terakhir. Seperti pedang cupit. Tembak ke dalam hati semua orang. Tertawa dengan lesung pipit. Dan itu menarik perhatian semua orang. Saya mengandalkan mari kita debut di tempat. Anak laki-laki macam apa Suster Yu Antelope? Saya akan menjadi penggemar nomor 1 mulai sekarang. Setelah membacanya, Sutian telah mengomel di sebelah Jiang Xingyue. Terus bicara. Diam, Jiang Xingyue memelototinya. Menyentuh hidungnya dengan tangannya. Wajah dengan sakit perut benar-benar terlihat bagus sekarang. Tinju di tangannya diremas lebih erat. Dia tidak pernah mengharapkan saya untuk menari lebih baik darinya. Hasil pemungutan suara sudah jelas. Saya menjadi anak plakat rata-rata dalam sains. Sebenarnya aku tidak begitu terkejut. Jika bukan karena ejekan seluruh kelas dan godaan sakit perut. Tanda ini mengatakan saya benar-benar tidak tertarik sama sekali. Saya mengandalkan teman sekelas Lin untuk menyembunyikannya. Anda pergi ke kompetisi tim pria seperti ini. Saya pikir semua 4 bisa debut. Saya menyatakan bahwa saya akan menjadi penggemar utama Anda mulai sekarang. Sutian memiliki. Benar-benar berubah menjadi gadis penggemar kecilku. Saya hanya berpikir kepala saya besar sekarang. Ada satu hal lagi tanpa alasan, itu benar-benar merepotkan. Antelope, betapa menawannya Anda saat menari. Jangan menangis. Aku sedikit haus. Ia membuka gelas dan meneguk air putih. Aku mendengar suara yang familiar di telingaku, pria tampan kecil. Ada lagi yang tidak kau ketahui? Hai, saya menatap Jiang Xingyue yang menertawakan kaki saya. Lalu perlahan-lahan mengeluarkan sebuah kata. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Saya pikir saya sudah selesai. Tapi detik berikutnya, bibir Jiang Xingyue tertarik. Tertawa lebih cepat. Sutian tidak bisa memahaminya. Ada apa dengan kedua orang ini? Suster 11 Weiwei berkata untuk pergi. Sekarang teman sekelas Lin juga berkata kepada Suster Yu. Apakah belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun? Balas tubuh dengan cara pena. Semuanya diam. Lao Zhang mengambil buku dan menepuk meja medali. Karena shift baru. Saya sementara menunjuk siswa ini sebagai komite kelas. Jika Anda memiliki pertanyaan, angkat tangan Anda dan tanyakan pada monitor setelah saya selesai. Wakil pemantau Jiang Xingyue dan sekretaris partai resimen mengalami sakit perut. Komite studi Antelope. Anggota Salmon Song Jinian. Komisaris olahraga Liu Yang. Apakah Anda memiliki komentar? Jiang Xingyue mengangkat tangannya dengan malas. Monitor memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Masalah Lao Zhang dapat dianggap sebagai mendengar pikirannya. Saya tersenyum dan tahu bahwa Anda, Nona, diskors dari pekerjaan Anda. Jika ada yang salah, sakit perut akan keluar.
Atau titik akupuntur juga oke. Jiang Xingyue menurunkan tangannya, tidak apa-apa. Semua orang menghela nafas lega setelah kelas. Ruang kelas menjadi gila. Teman sekelas Lin. Fan Mei meminta salah satu gelembung hijau Anda secara online. Sutian menoleh dari depan dengan antisipasi di wajahnya. Song Jingyan mendengar gelembung hijau dan memelototi Sutian. Saya tahu kijang terbaik di kelas. Saya akan menambahkannya terlebih dahulu. Ini adalah hubungan terbaik tanpa menambahkan gelembung hijau. Nada bicara Sutian sarkastik. Itu benar-benar membuat Song Jingyan marah. Aku hanya tertawa terbahak-bahak. Kedua harta karun hidup ini duduk di depan. Diperkirakan akan semarak di masa depan. Aku mengeluarkan ponselku dari tas dan membuka kode QR. Do Ujia. Song Jingyan menoleh dan mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode. Toyota langsung mengeluarkan kode pindai. Saya tidak menyangka teman sekelas Lin juga membawa ponsel. Tidak bisakah kamu membawanya? Aku baru saja akan mengambil ponselku kembali. Bulan baru ditahan. Dia juga memindai kode dengan tenang. Omong-omong. Saya akan membuka mulut dan terjebak di pintu. Untuk apa dia memanggilku? Setelah Song Jingyan menambahkan gelembung hijau. Saya tercengang ketika saya mendengar apa yang saya katakan. Bukankah sekolah tidak boleh membawanya? Satu-satunya verifikasi yang lolos diberikan kepada lawan. Ini sebagai berikut. Sekolah tempat saya bersekolah tidak memiliki aturan itu. Sutian tersenyum dan memukulku. Aturannya sudah mati. Orang-orang masih hidup, bukan? Domba gemuk adalah nama WeChat saya. Itu tidak sama dengan perasaanku sendiri. Domba gemuk juga bisa Anda sebut. Song Jingyan sangat marah. Biarkan Sutian menempati semuanya. Jangan tidak yakin. Yang Zai adalah Xiaoming pada pandangan pertama. Itu disebut oleh keluarga. Kemudian sebagai teman yang baik, mintalah Lin untuk memberi lebih banyak kehidupan. Seberapa baik domba gemuk itu? Sutian fasih. Sungguh tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang dia. Pada saat ini, Sutian tiba-tiba berteriak. Ruang kelas menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak masalah. Tidak masalah. Mainkan permainanmu sendiri. Saya tidak peduli. Aku domba nomor 1. Kalimat ini sulit untuk saya dengar. Domba kecil gemuk nomor 1 apa? Aku juga tidak. Aku juga tidak. Antelope, terlalu keren bagimu untuk mewarnai rambutmu sebelumnya. Song Jingyan juga melihat momen saya. Meski hanya terlihat selama sebulan. Tapi saya juga punya banyak foto di dalamnya. Yang terbaru adalah warna ungu abu-abu yang saya warnai. Satu set gambar bentuk sisir yang tampan duduk di mobil balap. Dia terlihat tampan. Dia terlihat tampan. Aku tersenyum. Tidak banyak bicara. Saya benar-benar ingin mewarnai rambut saya juga. Tapi orang tua saya tidak setuju. Bagaimana dengan kesedihan Song Jingyan yang tak bisa dijelaskan setelah ujian masuk perguruan tinggi? Dia tiba-tiba bergidik. Mengapa kita tidak pergi menindik telinga kita? Anda bisa memakai anting-anting pejantan yang bagus saat menunggu pertemuan olahraga. Jadi aku bisa bertarung juga. Suster Yu Deldin terlihat baik. Mungkin aku juga. Orang-orang itu cantik. Kamu adalah gadis roh. Dan mereka berdua seperti saling tersentak. Saya hanya tertawa melihat pasangan ini menjadi viral. Menggelengkan kepalanya domba gemuk. Ayo bermain bersama, Song Jingyan dengan cepat mengundang saya. Saya melihat ke atas dan sepenuhnya mengekspos telinga saya. Saya seharusnya tidak punya tempat untuk menelepon. Mereka hampir memasukkan kepala mereka ke telingaku. Setelah melihat Sutian lebih dekat, dia hampir berseru lagi. Langsung biarkan Jiang Xingyue menatap dan diam. Saya sedang pergi. Itu keren. Karena sekarang saya memiliki deretan daun telinga di atas dan di bawah telinga kiri saya. 2 tindikan telinga. Ada tulang telinga. Ada 1 di botol telinga. Ada 4 di telinga kiri. Telinga simetris ke telinga kiri kecuali bagian bawah. Tulang telinga atas, telinga rata, tidak dipukuli. Pukul tulang di mana telinga cekung. Bahkan Jiang Xingyue menatap pria tampan itu. Ini benar-benar berbeda. Apa itu sakit? Pukul begitu banyak. Dan beberapa mengenai tulang. Song Jingyan merasakan sakit saat melihatnya. Untungnya, saya meneleponnya lebih awal. Saya tidak merasakan apa-apa sekarang. Aku merasa telingaku tertusuk. Pukul dirimu lebih awal. Jadi tidak tutup jika tidak dibawa ke sekolah. Saat ini, ada pengingat pesan di ponsel. Aku melihat-lihat. Tiba-tiba ada pesan grup. Kelompok komite kelas 1, kelas 2, SMA BY. Pesan itu menunjukkan bahwa Jiang Xingyue menarikmu ke dalam grup. Aku menatap Jiang Xingyue di sampingku. Bagaimana Anda tiba-tiba bertemu mata saya dan menarik saya ke dalam kelompok? Kau anggota komite kelas? Komite pembelajaran yang terhormat. Mata Jiang Xingyue sedikit terpetik. 4 senyum. Lihat aku dengan senyuman, terima kasih. Aku mengalihkan pandanganku dengan cepat. Masuk akal bahwa tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitarnya. Saya secara estetika lelah sejak saya masih kecil. Tapi kenapa? Tapi Jiang Xingyue akan membuatku panik. Reinkarnasi macam apa ini? Bel sekolah baru saja berbunyi. Guru matematika Chen Zihe masuk. Wajahnya cukup tenang. Lao Chen tidak terlihat marah hari ini. Apa kelas kita berhasil dalam ulangan matematika kali ini? Seperti itu. Tidak banyak yang berubah. Kalian semua dapat nilai.
Saya tidak akan mengatakan banyak tentang sisanya. Skor rata-rata kelas 99,4. Saya tidak akan berbicara tentang skor rata-rata segmen. Tidak ada perbandingan. Kelas sains kami. Jika Anda tidak bisa mendapatkan skor rata-rata dalam matematika, itu sangat membosankan. Siswa yang menyeret kaki mereka juga harus memperhatikan. Kecuali Jiang Xingyue di kelas kami. Saya tidak menyangka kijang siswa pindahan ini begitu kuat. Datang dan berdiri untuk dilihat guru. Chen Zihe mendorong kacamatanya. Duduk di baris kedua dari belakang, aku berdiri. Ketika guru melihat teman sekamarku, Jiang Xingyue tertegun sejenak. Dan dia tersenyum. Anda dan Jiang Xingyue berada di meja yang sama bersama. Kau tertarik menjadi perwakilan kelas matematika? Saya mengandalkan Lao Chen untuk benar-benar mengirim undangan. Semua orang di kelas mengenal Chen Zihe. Guru matematika paling beracun di sekolah. Tari tersenyum yang khas. Namun, tingkat pengajarannya juga kelas 1. Jiang Xingyue, kelas yang dia ambil semester lalu, tidak berterima kasih. Dia tidak suka nilai matematika orang lain. Biarkan saja panitia belajar mengumpulkan PR matematika dengan santai. Perwakilan kelas tidak memilihnya. Aku juga tidak tahu harus berkata apa untuk itu. Tiba-tiba, suara malas dan dingin terdengar. Berlebihan. Dia sudah menjadi anggota komite studi. Anggota komite studi. Omong-omong, bantu saya mengumpulkan pekerjaan rumah matematika saya. Sama seperti semester lalu. Omong-omong, Anda dapat membawa pekerjaan yang diwakili oleh kelas matematika. Itu mudah. Tidak banyak yang terjadi. Silahkan duduk. Chen Zihe melambaikan tangannya agar aku duduk. Chen tua ini tersenyum. Pasti karena kakak yang sangat tampan. Aku belum pernah melihatnya tersenyum seperti itu sebelumnya. Pantatku baru saja menyentuh bayangan. Sutian menoleh dan merendahkan suaranya. Katakan padaku siapa yang memanggilku tampan. Aku tidak menanggapinya dengan sopan dengan perlakuan ini. Sutian memiliki firasat yang kuat. Kurang dari setengah tahun. Keduanya pasti sama. Narsisme begitu saja ini terlalu mirip dengan Sister Yu. Dan saya tidak benar-benar mendengarkan kelas. Analisis kesalahan Anda sendiri. Tundukkan kepala Anda dan periksa kembali perhitungan pada kertas draft. Caranya memang benar. Tapi hasilnya tetap berbeda dengan jawabannya. Wajah tampanku berkerut. Pena putaran jari. Lurus di bawah di kedua sisi berbeda. Bagaimana bisa benar? Begitu dia mendongak, dia menatap Jiang Xingyue. Tidak. Tapi dia hanya menatapku, menghitung. Jiang Xingyue menopang dagunya dengan satu tangan. Penyetelan halus akhir mata. Tidak ada cacat pada wajah yang halus dan kecil. Ini pertama kalinya aku menatapnya sedekat ini, dan dia sedikit tersesat. Bagaimana saya bisa begitu cantik? Aku mengerjap ketakutan. Kedua orang itu sangat dekat sekarang. Narsisme, saya mengambil pena lagi dan menundukkan kepala untuk menghitung masalahnya. Hanya saja pina agak merah. Jiang Xingyue tersenyum sedikit bercanda. Turun lagi. Kelas selanjutnya adalah kelas belajar mandiri. Li Zong, guru dari 3 kursus. Minta semua orang untuk memahami pertanyaan yang salah sebelumnya. Jika Anda tidak tahu, Anda dapat bertanya kepada guru atau teman sekelas Anda. Lebih banyak solusi, lebih banyak solusi. Li Zong tergantung padamu. Saya tidak tahu 2/3 dari keseluruhan ini. Tolong, Sutian memeluk pahanya seperti orang gila. Omong-omong, aku melihat dombaku yang gemuk. Bagaimana kabarmu di Li Zong kau? Aku menggeleng. Itu tidak bisa lebih buruk. Hanya 255. Sutian tidak ingin berkata apa-apa lagi saat tiba di Versailles. 5 maka kita semua harus bergantung pada pemeriksaan membaca. Dia aneh. Setiap ujian sulit atau sederhana. Matematika komprehensif selalu penuh. Cina dan Inggris menambahkan hingga 150. 600 poin per detik. Aku linglung. Sains sangat kuat. Akan luar biasa jika seni liberal ini muncul. Sangat aneh. Itu bukan tanpa otak. Ini tahun baru Sue. Hahaha. Suara dingin Sutian mengirimkan tawa yang mengejutkan. Bulan hati lihat William. Sutian putih sekilas sakit. Tidak, Suster Yu tergantung padamu. Benar-benar tidak ada jawaban. Kami tak banyak bicara. Lanjutkan membaca kertas ujian Anda. Biokimia itu baik. Terutama fisika. Dalam hal kekayaan, beberapa jenis pertanyaan memang dihubungi untuk pertama kalinya. Saya mengambil gambar judulnya. Dikirim ke adikku. Saat ini, Jiang Xingyue tidak bisa melecehkan Sutian. Saya sudah mulai memberitahu dia topiknya. Kelas jauh lebih tenang. Karena fisika Li Zong sulit kali ini. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti 50 atau 60 ujian. Ada juga yang miskin di usia 30 atau 40 tahun yang bisa mendapatkan nilai penuh. Jiang Xingyue, tidak ada yang berani bertanya. Hanya Sutian yang memiliki keberanian. Semua orang hanya bisa menulikan telinganya. Dengarkan bagaimana Jiang Xingyue menjelaskan pada Sutian. Dengarkan dan ingat. Tapi itu juga disertai dengan iritabilitas Jiang Xingyue. Lagi pula, Sutian di depannya hampir tidak tahu apa-apa. Saya mengandalkan Sutian, apakah Anda membelinya dalam urutan eksperimental Anda? Anda tidak tahu ke arah mana peran koin itu pergi. Apalagi yang kamu baca? Saya bilang cukup colokan formulanya. Anda tidak bisa melakukannya begitu saja. Hati muda Sutian telah rusak parah. Siswa yang duduk di beberapa baris pertama mendengarkan secara diam-diam. Aku sudah berkeringat seperti orang gila.
Mereka juga tidak mengerti banyak. Tidak bisa menyalahkan Sutian sama sekali. Arah mana formula mana yang membawa nilai mana. Lupakan. Aku tak punya otak. Antelop, tahukah kamu? Song Jingyan berbalik dan bertanya. Saya pikir saya juga mendengarkan penjelasan Jiang Xingyue. Aku menggeleng. Belum. Aku menunggu adikku membalas. Tolong panggil adikku daripada memohon padaku. Aku akan mengajarimu desahan Jiang Xingyue. Nada malas dan ringan. Aku meliriknya. Hanya gulungan kata yang dikembalikan. Tian dan Fang Xiao saling berpandangan entah kenapa. Dan kemudian tawa gila. Itu dapat dikenali oleh Sister Yu. Sekarang sepertinya hanya ada antelop. Kelas yang tenang. Hanya gulungan bersih saya yang bergema. Semua orang sakit dan ingin melihat reaksi Jiang Xingyue. Mereka semua berkeringat untukku. Jika Anda menyuruh saya keluar, saya akan keluar. Itu tidak terlalu memalukan. Saya baru saja selesai berbicara. Jiang Xingyue mengambil kertas ujian saya. 2 pertanyaan terakhir sebenarnya adalah jenis pertanyaan. Seperti itu. Jiang Xingyue mengambil pena merah di tanganku. Jangan menatapku dengan kertas ujian. Aku tidak benar-benar akan berdebat dengannya. Karena kamu ingin memberitahuku. Lalu aku tidak diterima. Keduanya terutama sulit untuk menentukan arah. Karena dia akan mengerti. Dan kemudian Anda hanya mengirisnya. Jika ada banyak posisi. Kemudian asumsikan beberapa F. Itu menyingkirkan pada akhirnya. Jiang Xingyue mengatakannya langsung di kertas ujian saya. Buat rumus penting. Catatan yang baru saja ingin saya lanjutkan. Saya menarik kertas tes kembali. Terima kasih, saya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa berikutnya? Dan apa yang Anda dengar adalah, ini semua tentang Cloud. Itu saja. Domba gemuk, Anda tahu. Dan aku menganggukkan kepalaku. Bawa pena kembali dari tangan Jiang Xingyue. Keduanya benar-benar seperti boneka. Saya dengan cepat menulis ulang 2 pertanyaan itu lagi. Tapi jika jawabannya benar, aku akan bernafas lega. Lihat ke atas. Tapi aku melihat Sutian menatapku dengan sedih. Domba gemuk, tolong, Suster Yu, saya tidak berani lagi. Sekarang hanya Anda yang bisa melakukannya. Ini benar-benar harta yang hidup. Tapi saya melihat orang-orang di kelas. Faktanya, semua orang masih menoleh sedikit. Lihat ke arahmu sendiri. Domba gemuk. Anda dapat langsung naik ke atas panggung dan menganalisis transfer untuk kami. Pokoknya, kelas belajar mandiri. Dan Anda juga memiliki gelar. Aku melihat sekeliling. Dan semua orang hanya mengangguk padaku. Dan aku memikirkannya sejenak. Lupakan saja, bantu saja lebih banyak orang. Dan saya bangun, dan saya mengambil 3 kertas. Biarkan aku menganalisisnya untukmu. Jika ada yang salah, Anda juga bisa menunjukkan. Waktu hampir habis. Mari kita mulai dengan organisme yang relatif sederhana. Dan saya hanya akan menunjukkan beberapa hal. Anda dapat menghafal rumus standar percobaan. Dan kemudian ada di seluruh buku kecuali untuk perhitungan. Tapi rumah bisa membaca buku. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan membuat daftar topik setelah kelas dan membandingkannya dengan buku. Dan kemudian kimia. Lalu datanglah fisika yang paling sulit. Jiang Xingyue mendengarkan suara magnetis di atas panggung. Aku tidak bisa berpaling. Melangkah bel untuk pemecatan. Saya baru saja menyelesaikan bagian terakhir dari fisika. Apalagi yang tidak kamu mengerti? Kita bisa mendiskusikannya setelah kelas. Jika Anda tidak mengerti, Anda juga bisa bertanya kepada saya. Dia kembali ke tempatnya. Tuan Lin, saya tidak tahu pertanyaan ini. Baru saja meneguk air. Aku hampir tersedak saat mendengar suara di sebelahku. Jiang Xingyue kejang-kejang. Saya melihatnya dan ternyata itu adalah kertas ujian bahasa Inggris. Apa yang kamu ingin aku katakan? Bibir merah Jiang Xingyue sedikit sensitif. Anda mengajari saya bahasa Cina dan Inggris. Saya mengajari Anda matematika dan fisika saling melengkapi. Omong-omong, aku akan membawakanmu susu setiap pagi. Teman kecil yang merupakan teman kecil. Dan mengapa saya harus mendengarkan Anda? Apakah Anda tidak berani, T.N. Lin? Ini karena saya takut saya akan belajar bahasa Cina dan Inggris. Di luar kamu. Sangat takut. Saya tidak tahu siapa yang baru saja mengatakan. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa bertanya padanya. Keluar dan kembali. Itu penjahat. Bahasa apa yang tidak bagus? Bahasa Cina klasik ini sangat tidak mudah digunakan. Tapi aku yang terbaik. Semakin saya memprovokasi, semakin saya menolak untuk menerima. Siapa yang tidak berani membuat kesepakatan? Ini dia. Ketika Anda melihat Jiang Xingyue datang setiap pagi, memegang sebotol susu murni di tangan, maka semuanya bisa muncul di meja saya. Mereka berdua mendiskusikan sesuatu setiap hari. Anda bahkan dapat melihat bulan sabit. Menulis kertas ujian bahasa Inggris dan Cina. Atau siapkan kata-kata. Kakak, kamu benar-benar serius ingin belajar. Sutian tidak melambat akhir-akhir ini. Jiang Xingyue bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kalau tidak, itu palsu. Pada saat ini, beberapa forum sekolah juga muncul. Berita tentang Jiang Xingyue dan saya. Menyampaikan berita. Jiang Xingyue membawa susu ke Kijang setiap hari akhir-akhir ini. Dan saya mulai belajar dengan giat. Mereka berdua mendiskusikan masalahnya setiap hari. Sejauh yang aku tahu, Jiang Xingyue tidak terlambat dan pergi lebih awal akhir-akhir ini.
Sebagian besar dari keduanya sudah jatuh cinta. Jiang Xingyue belajar keras untuk cinta. Pasti palsu. Saya seorang saudari biasa Yu. Benar-benar menjaga susu antelop juga benar. Dalam segala keadilan. Saya pikir mereka cocok. Ini sangat cocok untuk hujan. Pulang dengan Kijang setiap hari. Orang ini benar-benar down. Mengayuh dua perahu. Ada hal buruk untuk dikatakan. Seseorang di kelas sebelah Kijang mencarimu. Saya tidak tahu siapa yang memanggil nama saya di pintu. Aku mendongak dan meletakkan pena. Saya melihat wajah-wajah yang saya kenal ketika saya keluar. Saya belum bereaksi. Sebuah tamparan telah muncul. Wajah tampanku. Kate cetakan telapak tangan merah. Koridor yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatapku. Jiang Wenming menatapku dengan arogan. Menungguku untuk memohon belas kasihan. Hanya detik berikutnya. Dua tamparan keras terdengar. Semua orang tidak bereaksi. Antelope, beraninya kau memukulku. Jiang Wenming datang dan ingin memukulku. Hanya sosok yang ramping. Itu sudah di depanku. Jangan di sini jika kamu gila. Wajah Jiang Xingyue telah berubah menjadi sangat gelap. Jiang Wenming langsung berpura-pura menyedihkan. Jiang Xingyue, kamu juga melihatnya memukulku. Aku memutar mataku ke belakang. Drama ini sangat bagus. Perubahan wajah dalam sedetik. Apakah Anda tidak memukulnya? Jika Anda tidak punya otak, baca lebih banyak buku. Jangan buang air kecil, lihat dirimu sendiri. Jika bukan karena mengotori tanganku. Aku sudah melakukannya, bukan? Jarang sekali lorong menjadi begitu sepi setelah kelas. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Mata Jiang Xingyue sedikit menyipit. Lucu, lucu. Saya belum belajar bahasa Cina dengan sia-sia akhir-akhir ini. Aku sangat fasih sekarang. Tidak buruk. Tidak buruk. Dan menertawakanku karena membawamu ke rumah sakit. Sebelum aku bisa bereaksi. Jiang Xingyue langsung meraih tanganku. Menarikku keluar dari keramaian di depan umum. Jangan bicara, cepatlah. Lamban. Nanti kau akan cacat. Cacat. Tidak, aku mempercepat langkahku. Dengan cara ini, Jiang Xingyue ditarik ke rumah sakit. Kau bisa melepaskannya? Jiang Xingyue baru saja melepaskannya. Guru, periksa wajahnya untuk es batu. Cukup oleskan es. Apakah Anda ingin menelepon 120? Dalam bahasa Cina klasik, saya tidak bisa tidak membuat keributan tentang Baita. Guru di rumah sakit melihat. Wajah yang begitu tampan, seseorang benar-benar memukulnya. Saya akan memberi Anda kompres es dan menerapkannya kepada Anda. Yang Zai, jangan pikirkan itu. Orang yang menyebutnya hanya bisa hujan dan asap. 1 detik kemudian. Hujan dan asap muncul di pintu rumah sakit. Ketika dia melihat saya, dia bergegas masuk. Saya hanya punya waktu untuk pergi ke toilet. Sesuatu yang begitu besar terjadi. Dan dia menatapku. Kecuali wajah. Tidak ada cedera di tempat lain. Saya mengandalkan bajingan Jiang Wenming untuk memukul begitu keras. Bibi, apa yang mereka ketahui? Kurasa aku akan membunuhnya secara langsung. Hidupku dalam bahaya, kamu juga harus pindah sekolah. Apa yang harus ditransfer? Aku tidak bingung. Saya juga menampar balik 2 kali. Jiang Xingyue dari tangan guru rumah sakit. Mengambil paket es. Dengan lembut di wajahku. Jadi saya akan mengambil paket es. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak, apa yang saya provokasi adalah permintaan maaf yang sah. Xia Yuyan menatap Jiang Xingyue dengan marah. Jiang Xingyue. Jaga Kijang desa bunga persik Anda adalah bayi dari keluarga. Jika terjadi kesalahan, orang tuanya akan meratakan sekolah. Produk apa? Sepupu ini benar-benar membohongi dirinya sendiri. Saya bertemu dengan mata Jiang Xingyue yang dalam dan indah. Jangan dengarkan dia. Saya percaya bahwa Jiang Xingyue tiba-tiba dalam suasana hati yang baik. Karena dia tahu bahwa Xia Yuyan adalah sepupuku. Kembali ke kelas. Berdiri tidak bisa membantu dan merusak pemandangan. Kembali. Aku mendengar bel sekolah berbunyi. Kembali ke kelas di tengah hujan. Hujan dan asap ingin tinggal. Tapi kelas selanjutnya adalah kelas mereka. Kelas direktur harus kembali dulu. Jadi Rensmoke adalah sepupumu. Aku tidak menyangkalnya. Duduk di ranjang rumah sakit dengan pakaian. Ayahnya adalah sepupu dan paman saya. Kalau tidak, bagaimana keluarga saya bisa yakin bahwa saya akan datang ke Beijing untuk belajar? Jiang Xingyue sedikit tertegun. Mau tak mau saya terus bertanya mengapa Anda datang ke Beijing? Aku tersenyum karena aku tidak ingin dikendalikan. Tidak ingin dikendalikan. Jiang Xingyue memasang efek sihir acting. Pembengkakan di wajahku sudah sedikit mereda. Jiang Xingyue dan saya berencana untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Baru saja melewati pintu kantor. Saya dihentikan oleh Lao Sang, kalian berdua masuk. Kantor sangat sepi. Kecuali Lao Sang. Chen Fen, kepala sekolah kelas berikutnya. He Wenming juga hadir. Wajahku berubah menjadi abu. Tampaknya tidak seberat Jiang Wenming. Lin Yang, katakan padaku apa yang terjadi. Apakah Anda berbicara tentang peradaban? Lao Sang baru saja bertanya kepada beberapa siswa di kelas. Sekarang saya melihat sidik jari di wajah saya juga. Saya mungkin memiliki nomor di hati saya. Aku memukulnya. Saya bahkan tidak berpikir tentang penolakan dan penjelasan. Guru, lihat, dia mengaku berbicara tentang peradaban. Tampilan baba yang teraniaya.
Guru kantor tidak bisa berbuat apa-apa. Lao Zhang hanya ingin berbicara. Akankah Xingyue menarikku ke sisinya? Guru, alasan saya. Teman sekelas Lin mengajari saya seni liberal 2 hari ini. Saya mengajarinya sains. Lalu seseorang mengatakan mereka sedang jatuh cinta. Dan beberapa orang cemburu. Aku menamparnya. Saya pikir itu membela diri. Itu pembelaan diri. Aku hampir tertawa. Meski wajahnya sakit. Tapi saya benar-benar tidak menderita jika saya menampar Jiang Wenming 2 kali. Yang saya sesali sekarang adalah tidak memukul 2 kali lagi. Lao Zhang tidak menyangka Jiang Xingyue akan mulai belajar. Aku tak menyangka kita belajar bersama di meja yang sama. Bibit yang begitu baik tidak dapat dikalahkan karena studinya. Dia menatap Tuan Chen, kepala sekolah kelas sebelah. Soalnya, ini memang kesalahan kedua belah pihak. Tapi itu adalah kelasmu, Jiang Wenming, yang memulai masalah online. Atau kita akan menetap. Chen Ku. Masih di Jiang Xingyue, saya ingin belajar bahasa Inggris dengan baik. Tidak merespon. Tepat sekali. Mari kita lupakan saja. Jika ini terjadi lagi di masa depan, silakan tanyakan langsung kepada orang tua. Hukum guru dengan serius. Jiang Wenming tidak yakin. Kenapa kau memberi tamparan ekstra dan tetap tenang? Antelop ini murah dan bagus. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Jika tidak apa-apa, guru, mari kita kembali ke kelas dulu. Pergi dan belajar dengan giat. Lao Zhang ingin sekali kami berdua saling melengkapi kekuatan masing-masing. Bisa belajar dengan baik. Saat kami berdua kembali ke kelas. Semua orang melihat ke atas. Bulan baru duduk dan melihat sekeliling. Semua orang diam-diam menundukkan kepala. Dan aku. Saya melihat 2 telur panas lagi di meja saya. Dari mana asalnya? Domba gemuk, apakah wajahmu baik-baik saja? Sutian langsung berbalik bertanya. Saya memiliki setengah wajah dengan cetakan tamparan di atasnya. Menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tapi sekali lagi. Kamu dan Xia Yuyan dari kelas sebelah. Apa pentingnya? Telur ini masih diantarkan olehnya barusan. Kasus terpecahkan. Dia memanggilku kakak. Aku memanggilnya kakak. Apa maksudmu? Saya membungkus telur dan menempelkannya ke wajah saya. Sangat nyaman untuk menjadi hangat dan panas. Sutian menutup mulutnya karena terkejut. Perlahan memuntahkan susterkin. Saya memberinya sisa telur secara langsung. Makan lebih banyak untuk menyehatkan otak. Sutian bahkan lebih bingung kali ini. Otak apa yang ingin kamu buat? Itu sepupu Fat Chef. Kau masih. Ayo kembali dan makan telur untuk mengisi kembali otak kita. Song Jingyan tidak bisa mendengarkan topik dari samping. Sutian tampak terkejut lagi. Sungguh rahasia yang mengejutkan. Saya sekarang sepenuhnya setuju dengan kata-kata Jiang Xingyue. Kelas eksperimennya dibeli oleh Xia Yuyan. Karena pelajaran piano hari ini masih awal. Jadi aku pulang lebih awal. Aku masuk ke dalam mobil. Ambil cermin kecil dan lihat wajahmu. Untungnya, paman dan bibi saya tidak ada di rumah. Kalau tidak, wajahku harus sama denganku. Ibu dan ayah bilang mereka harus mengoleskan salep saat kembali. Kalau tidak, saya akan video dengan keluarga saya dalam 2 hari. Anda bisa melihatnya sekilas. Xia Yuyan akan mati karena marah. Bajingan itu memukul begitu keras. Tapi kemudian dia melihat wajah Jiang Wenming. Jauh lebih nyaman. Saya pergi ke Xia Yuyan untuk menyikat ponsel saya. Aku melihat satu. Ada satu lagi di forum sekolah. Antelop mengakui bahwa Xia Yuyan adalah keinginannya. Di kelas belajar mandiri, Sutian bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan Xia Yuyan. Dia mengatakan saudara laki-laki dan perempuan. Sutian bertanya pada saudari Plot, dan Kijang tidak menyangkalnya. Biarkan dia memakan telur pemberian Xia Yuyan. Apa yang Yang Zai katakan pada si kecil itu? Orang-orang di forum berkata begitu. Xia Yuyan bahkan tidak bisa mencuci dirinya sendiri jika dia melompat ke Sungai Kuning sekarang. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri? Saya menggesek pesan dan tidak mengatakan apa-apa. Segera lihat pesan di bawah ini. Itu nama asli. Tidak anonim. Ini bagus Sutian. Sampaikan berita. Rumor apa? Itu babak pertama. Mereka dan kelas 2 di sebelah memanggil saudara perempuan dan laki-laki mereka. Bukankah itu hanya hubungan sepupu? Apa yang terlintas dalam pikiran seseorang setiap hari? Menguping dan tidak mendengarkan, terdiam. Kulit sapi musim gugur, jadi hubungan darah diteruskan. Hubungan yang baik pria. Tidak heran Antelop sangat tampan. Xia Yuyan memang sangat cantik. Itu berjalan dalam keluarga. Saya akan menyenangkan Kijang. Lagi pula, aku ingin menjadi saudara iparnya. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ada apa? Saya melihat komentar di bawah. Saya kira tidak apa-apa. Dia membuka folikel dan menemukan kotak obrolan Sutian. Ada baiknya menyingkirkan gadis penggemar nomor 1. Informasi balasan kedua Sutian. Dewa laki-laki gagal tanpa menjelaskan. Suster Yu akan menaruh pisau di leherku. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Kembali dengan tanda tanya besar. Sutian dengan cepat menjelaskan bahwa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dewa laki-laki merawat wajahnya dengan baik. Dan saya pulang ke rumah dan saya mengoleskan salep di wajah saya. Saya akan menemukan beberapa masalah fisika lagi yang harus dilakukan. Tapi ponsel di atas meja terus bergetar. Aku mengerutkan kening dan membuka gelembung hijau. Ini pesan dari Jiang Xingyue, Guru Lin, Guru Lin. Apakah Tuan Lin ada di sana?
Guru Lin. Saya tidak tahu bagaimana melakukan ini. Pengeboman rantai pesan pihak lain. Aku membuka gambar itu dan melihatnya. Pesan kembali. Saya meminta Anda untuk menghafal tata bahasa. Bukankah Anda menghafalnya? Jiang Xingyue tidak berani sombong. Mengembalikan serangkaian elips Jiang Xingyue. Mulai besok dan seterusnya, tulis di depanku setiap hari. Jika Anda tidak keluar, pesan peringatan. Aku menyerah. Jiang Xingyue di ujung telepon melihat pesan itu dan menyelesaikannya. Apakah ini menggali lubang untuk dirimu sendiri? Aku menyisihkan ponselku untuk terbang. Berbalik dan melanjutkan studiku. Aku baru saja tiba di kelas keesokan harinya. Saya melihat 2 huruf lagi di atas meja. Surat yang indah dan indah. Saya hanya duduk di kaki belakang. Jiang Xingyue melemparkan tas sekolahnya ke atas meja. Wow, Fei Yang memiliki surat cinta di pagi hari. Sutian dan Jiang Xingyue masuk bersama. Surat-surat indah terlihat jelas di atas meja. Saya baru saja akan berbicara. Jangkau bulan baru dan ambil 2. Saya akan menyimpannya untuk Tuan Lin. Sama-sama, tapi jangan dibuang. Aku mengeluarkan buku itu dari tasku. Tidak mengherankan menghadapi hal-hal ini sejak saya masih kecil. Sutian terkejut dengan reaksi ini. Anda bahkan tidak melihat ekspresi acuh tak acuh saya. Rutinitas dan bahasa yang sama. Saya bisa melafalkannya secara terbalik. Bahkan, beberapa teman sekelas telah menulis surat cinta kepada saya sejak sekolah dasar. SMP lebih dari sekadar keranjang. Sebenarnya, aku agak penasaran. Setiap kali Anda melihatnya, Anda akan melihat kelelahan di belakang Anda. Lelah dan tidak peka. Kemudian ditolak pada waktunya. Tapi masih ada orang yang diam-diam memberi. Lalu saya melemparkan sejumlah surat cinta kepada ibu saya untuk mencari tahu. Dia juga memberikan pendidikan. Bicara tentang ketulusan dan dedikasi orang. Aku tidak membiarkanmu kehilangannya. Untuk menghormati. Kau tak bisa membuangnya meski tak ingin melihatnya. Sejak saat itu, semua surat cintaku ada di dalam kotak kardus besar. Taruh di ruang kerja. Diperkirakan ada 2 kotak sekarang. Kemunafikan. Tolong bantu. Liu yang datang dengan cemas dengan daftar. Daftar olahraga dijadwalkan pada siang hari ini. Tapi masih ada 2 orang yang hilang. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Dia telah menanyakan semua yang dia bisa dan berani bertanya. Yang tersisa hanya aku dan Jiang Xingyue. Saya melihat formulir. Jadi tidak ada yang memeluk 400 dan melompat tinggi? Lalu aku akan memegang 2. Saya selalu pandai olahraga. Saya tidak punya masalah dengan proyek-proyek ini. Baik. Sue Weizhen sangat ceria sehingga Liu yang ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Jiang Xingyue. Aku menatap Liu yang dan ragu-ragu. Berani bertanya. Dia tersenyum melihat bagaimana teman sekamarnya seperti dewa wabah. Semua orang ketakutan setengah mati. Jiang Xingyue, apakah Anda ingin melapor? Jiang Xingyue masih tersingkir. Kedua surat cinta itu bertemu dengan tatapanku. Guru Lin akan melapor kepada saya. Bagaimana saya bisa merasa tidak berdaya tentang ini? Ini bukan wabah. Ini adalah pengikut. Komite olahraga, kau bisa melaporkan 2 kepadanya dengan santai. Liu yang melihat bahwa Jiang Xingyue berkata begitu. Buat sketsa rintangan 110 meter wanita untuknya. Dan 400 meter putri. Dalam kesannya. Jiang Xingyue, keduanya adalah catatan sekolah. Terima kasih panitia. Saya akhirnya bisa membuat perbedaan. Ini dia. Jiang Xingyue dan saya terus belajar bersama seperti biasa. Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi setelah membacanya. Ini juga merangsang hati semua orang untuk belajar dengan giat di kelas eksperimen. Lagi pula, kelas 1 dan kelas 2 bekerja sangat keras. Mereka tidak memiliki wajah untuk menganggur. Dekat pertemuan olahraga. Lao Zhang menjelaskan beberapa tindakan pencegahan di kelas. Besok adalah pertemuan olahraga. Kalian semua dalam kondisi sangat baik minggu lalu. Pantas mendapatkan pujian. Pertemuan olahraga plus hari nasional akan menjadi waktu yang tepat untuk bersantai. Namun, tes bulanan yang kembali tidak bisa dianggap enteng. Akan ada pertemuan orang tua guru setelah ujian bulanan ini. Jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang berat matang yang ringan dan matang. Semua orang akan memakai seragam sekolah besok dan kemudian mengadopsi. Cukup ikuti aturan pemain poker. Oke, mari kita atur sendiri para atletnya. Ayo besok BA domba gemuk. Mengapa kita tidak keluar dan bermain bersama? Sutian menoleh penuh antisipasi. Saya masih memikirkan pakaian mana yang akan dipakai besok dan kemana harus pergi. Autumn ingin mengajakmu menari. Omong-omong, apakah Anda ingin membawa teman semeja saya untuk melihat dunia? Aku hampir tertawa. Akankah Xingyue di sebelahnya meletakkan ponselnya? Menatapku dengan satu tangan di wajahnya. Guru kami Lin belum pernah melihat dunia. Kau meremehkannya. Benar-benar marah? Jiang Xingyue sangat sarkastik setiap saat. Seberapa banyak yang dia tahu? Aku melihat senyum setengah Jiang Xingyue. Mendekatinya dan mengetahui terlalu banyak akan membunuh cacar. Pada saat saya selesai, Jiang Xingyue semakin tertawa. Sutian bingung. Kedua orang ini pasti punya beberapa rahasia. Ini adalah pesan yang saya terima dari Fa Xiaoluyan. Di mana Yang Zai akan bermain di hari nasional? Kembali dan tunggu aku selesai. Saya ingin mewarnai rambut saya, tolong. Sebenarnya tidak ingin warna yang Anda miliki terakhir kali, jadilah rendah hati. Bibi seharusnya tidak menghentikannya. Kembali dan lakukan dengan tenang.
Saya mendengar bahwa Pulau Arktik di Beijing sangat menyenangkan. Saya akan melihat panduan kursi dan mengaturnya kemudian. Saya mendongak dan bertanya kepada Jiang Christian, apakah Pulau Arktik menyenangkan? Jiang Xingyue tidak memiliki kesan. Meskipun dia pergi ke sana sekali sebagai seorang anak. Harus menyenangkan. Anda ingin pergi ke saya? Geser ponsel Anda. Lihat beberapa foto Pulau Kutub Utara. Menyenangkan. Dia mengirim pesan kepada Luyan dan sedang mempertimbangkannya. Coba lihat kalau begitu. Aku melihat dan menyimpan ponselku. Lebih baik istirahat tengkurap. Dan keesokan harinya, itu adalah hiruk-pikuk di kelas. Setiap orang dapat membawa ponsel mereka karena pertemuan olahraga. Jadi banyak orang yang menumpuk. Duduk di tumpukan. Pada saat saya sampai di kelas, itu sudah cukup larut. Baru saja mengambil tempat dudukku. Tiba-tiba kelas menjadi sunyi. Wajahku berkedip-kedip. Apakah ada sesuatu di wajahmu? Semua menatapku seperti itu. Antelope, kamu terlalu tampan hari ini. Ayo, kapan domba gemuk kita tidak tampan? Sutian melihatku dan menyapa. Aku memakai kemeja putih hari ini. Poni kasual di dahi. Ditambah wajah yang memikat semua makhluk. Memancarkan pesona tanpa hambatan. Sulit untuk berpaling. Meskipun Jiang Xingyue memainkan permainan dengan kepala tertunduk. Tapi saat aku duduk, saya sudah mengambil beberapa gambar. Dia dengan cepat mengakhiri yang ini. Mendongak melihat perubahan ujung mata saya yang sederhana. Guru Lin sangat tampan hari ini. Saya baru saja kembali dari saudara saya. Saya melihat Jiang Xingyue di depan saya. Punya kuncir kuda tinggi hari ini. Riasan tipis di wajah. Bibirnya berwarna lembut. Ditambah fitur sehalus boneka porselen. Itu sangat indah. Goblin yang berinkarnasi baik-baik saja. Aku mengerjap dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih Jiang atas pujianmu. Jangan terobsesi dengan kecantikan kakak. Upacara penerimaan ada di pintu masuk kelas 1 senior 2. Dan itu menyebabkan kehebohan. Pertama, Jiang Xingyue ada di kelas ini. Banyak senior dan junior juga mengenalnya. Yang kedua adalah tangan plakat di sekolah menengah pertama. Lihat pria yang memegang tanda itu. Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seharusnya nama murid pindahan itu. Bagaimanapun, tampaknya cukup terkenal di bagian mereka. Benar. Saya mendengar bahwa Jiang Xingyue masih di meja yang sama, sangat tampan. Sangat tampan sampai aku tergoda oleh seorang pria. Setelah upacara penerimaan, banyak orang di sekolah mulai bertanya-tanya tentang saya. Apa ada objeknya? Apakah ada gelembung hijau atau sesuatu? Su Tian. Itu telah dikelilingi oleh beberapa orang yang saya kenal di sekitar saya. Dan Xia Yuyan. Su Tian mendengar bahwa Anda memiliki gelembung hijau Lin. Bisakah Anda mendorongnya ke saya? Dia adalah Tuhanku sekarang. Dia melarikan diri dan dengan senang hati mengakhirinya, jadi dia berlari dan meraih Su Tian. Su Tian menolak, jangan merampokku dewa laki-laki. Gelembung hijaunya tidak bisa dipesan dengan santai. Tapi aku bisa menunjukkannya padamu. Mengatakan itu, Su Tian mengeluarkan ponselnya dan membuka beritaku. Ambil foto pewarna rambut terakhir kali. Letakkan di depan diskusi. Lihat apakah itu dewa. Membahas deposit dan menontonnya selama 2 detik. Saya ingin melihat lebih banyak foto. Ponsel itu langsung diambil oleh Jiang Xin, Suster Yu. Ponsel saya Su Tian tercengang. Jiang Xingyue mematikan teleponnya. Melemparkannya ke tangan Su Tian dan pergi. Saya tidak punya permainan di pagi hari. Taman bermainnya sangat cerah. Saya hanya duduk di kelas bermain dengan ponsel saya. Antelope, apakah inisialmu? Song Jingyan meletakkan telepon di depanku. Aku melihat-lihat. Begitu banyak orang domba kecil yang gemuk. Apa-apaan? Kenapa kau melepas syalmu? Bukankah tidak ada foto di syal itu? Foto dan video Anda memegang plakat pagi ini. Kirim ke Yueng dan Weibo. Ditambah penerusan sekolah atau semacamnya. Lalu aku akan melepasnya untukmu. Beiwei adalah sekolah menengah yang sangat terkenal di Beijing. Jadi sekolah memiliki banyak penggemar Guanbo. Ditambah ada banyak orang kaya di dalamnya. Aku berprestasi di sekolah. Panasnya sendiri cukup tinggi. Dan aku terus mencari. Lalu aku melihat bahwa blogger yang mengeluarkan syalnya. Sangat menakutkan, saya mengembalikan telepon ke Song Jingyan. Ini aku wow. Anda memiliki terlalu banyak penggemar, bukan? Sebenarnya ada lebih dari 500.000. Saya melakukan bakhan kekhawatiran. Bang. Pintu belakang ditendang terbuka. Jiang Xingyue masuk dengan malas. Hanya sedikit mudah tersinggung di antara alis. Domba gemuk domba. Sekelompok orang mengelilingiku. Aku tidak tahan lagi. Su Tian berkeringat deras dan duduk minum air seperti orang gila. Jiang Xingyue dan yang lainnya tidak berani bertanya pada gadis. Hujan turun dan asapnya juga dikelilingi oleh sekelompok orang. Su Tian akhirnya mengatur nafasnya. Berbicara tentang pencarian panas di syal. Apakah syal yang dikatakan seorang blogger itu milik Anda? Dan aku menganggukkan kepalaku. Saya tidak menyangkalnya, saya mengikutinya. Su Tian segera menaiki syal untuk mengikuti. Omong-omong, berbalik dan menontonnya bersama Song Jingyan. Syal sebelumnya. Orang di sebelahku mengerutkan kening. Iritabilitas miopia fundus. Jiang Xingyue, kamu gugup. Jiang Xingyue mencari warna. Wajah yang sedikit tegang sedikit rileks. Saya menjadi gugup. Apakah kamu bercanda?
Lalu mengapa Anda menulis bahwa saya sangat kesal dan kesal di wajah Anda? Siapa yang ingin Anda ajak bicara? Wenyan Jiang Xingyue diam-diam memajukan wajahnya sedikit. Hanya 1 inci dariku dalam cahaya yang menyala-nyala. Mengapa orang suka menempel begitu erat? Dia suka melakukan serangan mendadak. Saya secara tidak sadar ingin kembali. Tanpa diduga, pergelangan tangan ditarik. Keduanya semakin dekat. Datang lebih dekat. Kedua hidung akan bersentuhan. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Detak jantung di dadaku mulai meningkat. Dan dengan sedikit panik. Jiang Xingyue, jari-jariku yang ramping melengkung. Telapak tanganku merasakan dinginnya ponselku. Mencoba untuk tetap tenang. Tunjukkan aku cemburu. Dia menempelkannya langsung ke telingaku. Perasaan renyah. Itu seluruh saya. Telinga berwarna merah dan panas. Apa yang harus cemburu? Saya ingin pergi. Aku tidak pernah kehilangan kesabaran begitu banyak. Itu ada di pihak Jiang Xingyue. Tidak ada kekurangan yang terungkap. Aku memiringkan kepalaku. Lalu mendorong Jiang Xingyue menjauh. Anda tidak berbicara, tidak ada yang berpikir Anda bodoh. Jadi saya mengulurkan tangan dan saya mengipasi. Sedikit panas Jiang Xingyue ceroboh. Bermain dengan ponsel di tanganku. Dia tertawa bercanda. Pria tampan kecil itu sangat lucu. Babak penyisihan lompat tinggi semuanya ada di sore hari. Saya check-in. Kebetulan final 400M Putri sambil menunggu. Stasiun Jiang Xingyue adalah landasan pacu pertama di sisi terdalam. Saya kebetulan berdiri di sana saat saya sedang menunggu. Bukankah Tuan Li akan menyemangatiku? Mataku tertuju pada Jiang Xingyue. Dia mengenakan baju olahraga merah. Di bawah poni halus, masih ada mata dingin itu. Saya sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Ayolah, saya tidak memiliki pasang surut dengan itu. Dalam pikiran saya masih apa yang dikatakan Jiang Xingyue di pagi hari. Aku cemburu. Aku memerah memikirkannya. Oh, Pak Lin belum pergi. Kenapa wajah ini merah lagi? Kau diam. Ini akan segera menjadi permainan, dan aku masih tersenyum. Amplitudo bibir Jiang Crescent naik. Apakah panggilan di sekitar Anda bahkan lebih tenang? Bulan baru sangat indah. Kenapa dia tersenyum begitu indah? Jika saya pergi ke kelas dengannya setiap hari. Cepat atau lambat Anda harus terpesona. Saat ini, saya batuk ringan. Anda bisa menyemangati permainan. Aku akan mulai juga. Ayo, Tuan Lin. Jiang Xingyue juga bersiap-siap untuk pemanasan. Begitu suara tembakan terdengar. Semua orang bergegas keluar. Saat Jiang Xingyue memasuki tikungan. Salin semua orang. 1400 meter di depan, dia berlari sepanjang jalan. Tidak ada tanda-tanda akan melambat. Ayo Jiang Xingyue. Ayo Jiang Xingyue. Bukan hanya orang-orang di kelas 2 dan kelas 1 yang berteriak bersorak. Bagian lain dari kelas lain berteriak. Segera Jiang Xingyue adalah orang pertama yang melewati garis finish. Dia berkeringat deras di dahinya. Tapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya sama sekali. Tangisan semakin keras. Jiang Xingyue mengambil air dari tangan Sutian. Saya minum sebagian besar botol secara langsung. Orang-orang berkumpul. Langsung menempatkan dia kembali dalam lingkaran. Udaranya sedikit pengap. Alis Jiang Xingyue menegang. Baru mau marah. Sejauh menyangkut prasangka, kompetisi lompat tinggi di kejauhan telah dimulai. Sutian melihatnya mendorong melalui kerumunan dan Sutian. Langsung ke tempat kompetisi lompat tinggi. Saya adalah orang ketiga di grup kami yang menari. Saya berdiri di titik awal dan berlari. Beberapa yang pertama relatif rendah. Sangat mudah untuk melompati. Saat Jiang Xingyue tiba. Saya baru saja melewatkan tiang 1,25. Jiang Xingyue mendatangi saya, Tuan Lin baik. Aku berdiri dan menggoyangkan kakiku 2 kali, selesai. Meskipun Jiang Xingyue baru saja berkompetisi. Aku melihatnya. Dan juga tahu bahwa dia memenangkan tempat pertama. Tapi saya masih secara tidak sadar menanyakan kalimat ini. Jiang Xingyue menatapku dengan hati-hati. Terlihat segar dan bersih dalam pakaian olahraga. Aku akan mendapatkan medali nanti. Sayang sekali itu tidak memecahkan rekor. Zeze, bukannya aku tidak mendengar sesuatu dalam kalimat ini. Old Farsai, ayo tahun depan. Guru Lin juga bersorak. Berjuang untuk penghargaan. Sutian di sebelahnya tidak mengerti kedua ujungnya. Kedua orang ini hari ini. Entah sudah berapa kali kita saling bersorak. Minyaknya mungkin akan penuh. Wasit memanggil namaku. Aku maju selangkah. Tiang telah naik menjadi 1,3. Saya lagi run up melompat dan melompat. Dewa kodok luar biasa. Ini akan memecahkan rekor. Mata Jiang Xingyue yang dalam berlari melintasi senyum panjang. Saya pergi membeli teh susu untuk diminum. Tidak mengherankan, saya mengambil tempat pertama. Dan memecahkan rekor tawa. Antelop, kamu terlalu luar biasa. Pose itu dipraktikkan pada pandangan pertama. Aku meneguk air. Kurang lebih lelah. Tidak haus sama sekali. Pergi membeli teh susu dan meminumnya. Saya benar-benar ingin minum teh lemon kotoran bebek. Oke. Sudah lama aku tidak minum. Sekolah BYY sangat besar. Ya, sebenarnya, kecuali kafetaria. Ada juga tempat seperti jalan makanan ringan. Mereka menjual banyak barang. Saat Song Jingnian dan aku tiba. Masih banyak orang di pintu masuk kedai teh susu. Ada begitu banyak orang, mari kita pesan dulu. Song Jingnian melihat dan mungkin tidak bisa masuk.
Dan aku menganggukkan kepalaku. Baru siap melakukan pemesanan. Tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar, Fatshep, Fatshep. Sutian memegang teh susu di tangannya. Minum dengan gelas di tangan. Kebetulan sekali, kenapa kamu ada di sini? Jiang Xinyue datang ke sisiku. Menyodorkan teh susu di tangannya. Teh lemon kotoran bebek untukmu. Bagaimana Anda tahu saya ingin membeli ini? Suara Jiang Xinyue memiliki beberapa sen. Saya mungkin memiliki hati ke hati dengan Guru Lin. Benar-benar rubah betina. Aku menatap orang di depan pintu kedai teh susu. Memikirkannya, saya masih tidak sopan kepada Jiang Xinyue. Dia mengambilnya. Terima kasih. Aku mengeluarkan ponsel dan mentransfer uang teh susu kepadanya. Jiang Xinyue melirikku dan bersikap sopan. Aku menghirup teh susu dalam-dalam. Tidak ada pahala, tidak ada hadiah. Guru Lin telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini adalah rekor lain. Katakan padaku untuk belajar dengan giat lagi. Sawazawa bisa memanggilnya putih jika dia hitam. Aku menyerah debat dan menyesapnya. Es dingin dan sejuk di ujung lidah meledak. Sangat nyaman. Oke, lain kali aku akan membelikanmu minuman. Jiang Xinyue bertemu seseorang yang dia kenal. Hanya mengobrol dengan Sutian. Song Jingnian dan aku berencana untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Kijang. Tidakkah menurutmu Jiang Xinyue merasa ringan terhadapmu? Apakah itu aneh? Apa yang aneh? Aku menatap Song Shuihua dengan kebingungan. Lagu beberapa tahun. Dia menyesap teh susu yang baru saja diberikan Sutian. Saya belum pernah melihatnya. Anak laki-laki mana yang dia perlakukan seperti ini? Sebelum kamu datang. Lagi pula aku belum pernah melihatnya. Dia bisa berbicara dengan baik dengan anak laki-laki. Mungkinkah apa yang dia katakan sekarang adalah pembicaraan yang baik? Aku tidak tahu. Bahwa Zhang Xinyue benar-benar memperlakukanmu. Berbeda dengan anak laki-laki lain. Lagi pula ini aneh. Aku hanya bisa mengangguk seperti Dong Fei. Tiba-tiba aku berhenti berjalan. Berikan teh susu kepada Song Jingnian. Bantu aku mendapatkannya. Saya mengikat tali sepatu saya. Lalu aku berjongkok dan mengikat tali sepatuku sendiri. Siap untuk bangun. Tiba-tiba memberikan dorongan keras dari belakang. Seluruh orang harus mengebor ke depan. Saya memberi sedikit tekanan di tanah dengan kekuatan tangan kiri saya. Tidak memukulnya juga. Tapi lututnya tergores dalam satu gerakan. Darah menetes keluar. Antelope Song Jingnian baru saja menyapa anak laki-laki di sebelahnya. Dan saya berbalik dan saya setengah berlutut. Saya hampir tidak berdiri. Hanya tangan kiri yang menggores kulit. Lututku sakit. Aku melihat dengan jelas bahwa orang di depanku sakit perut. Maaf. Saya tidak bertarung dengan mereka sekarang. Saya belum berbicara. Perutku sakit dan naik untuk menopangku. Keheningan menyelimuti. Orang-orang yang lewat melambat. Beberapa orang bahkan menonton. Aku menarik tanganku keluar. Ada sedikit riak di dasar rumput. Apakah benar atau tidak, saya tidak tahu kekuatannya. Jelas disengaja. Lihat aku tidak berbicara. Perutku sakit dan aku panik. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud. Siapa yang melakukannya? Jiang Xinyue tiba-tiba datang dari kerumunan. Lihat darah di lututku. Ada beberapa kotoran di sekitar dan berubah menjadi biru. Skemanya gelap gulita dan membuat orang berdiri diam. Jiang Xinyue, maaf. Aku tidak berhati-hati. Jiang Xinyue mengabaikan sakit perut. Tapi mereka membawaku ke rumah sakit. Guru-guru. Lihatlah nada bicara Jiang Xinyue, sedikit cemas. Guru di ruang kewajiban melihat deposit. Wah, bukankah kita baru saja bertemu 2 hari yang lalu? Kenapa kau kemari lagi hari ini? Saat dia berbicara, dia melihat luka di lututku. Menarik keluar kapas alkohol. Sakit sedikit, bersabarlah. Saya mencoba untuk menjadi lembut. Guru di ruang sukarelawan. Menyeka kotoran di sekitar luka dengan lembut. Sensasi alkohol menghantam saraf rasa sakit saya. Guru, tolong bersikap lembut. Itu menyakitkan. Jiang Xinyue memperingatkan dari samping. Anak laki-laki itu terlihat sangat tampan. Terluka dari waktu ke waktu. Lebih memperhatikan. Itu tidak terlihat bagus jika Anda memiliki bekas luka. Setelah guru rumah sakit disterilkan. Saya membalut lutut saya sedikit dengan kain kasa. Jangan melakukan olahraga berat. Dan lukanya, jangan sentuh airnya. Setelah mengatakan itu, guru rumah sakit berbalik dan menatap Jiang Xinyue. Wanita cantik kecil. Optimis pacarmu akan memainkan Xinyue sambil tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa. Guru, Anda salah paham. Dia bukan pacarku. Kami adalah teman sekelas. Aku bergegas dan menjadi intim. Kewajibannya adalah. Guru itu tersenyum dengan tatapan yang aku mengerti. Anda duduk dan beristirahat. Kamu bisa pergi saat kamu sudah lebih baik. Ingatlah untuk mengembalikan kain kasa tepat waktu ketika Anda kembali. Yang Zai. Penangis jiwa ada di sini lagi. Xia Yuyan berlari masuk kehabisan nafas. Ambil saja tanganku dan lihat aku dari atas ke bawah. Xia Yuyan, aku kesakitan. Sebarkan tangan kiri, masih ada cedera di sini. Jiang Xinyue memegang tangan kiriku. Kenapa tak bilang barusan? Aku membacanya. Lihat, aku lupa. Saya pikir Anda jatuh konyol. Guru-guru. Adikku masih memiliki luka di tangannya. Asap hujan memanggil guru di rumah sakit lagi. Guru rumah sakit datang tanpa tergesa-gesa.
Aku melihat telapak tanganku dan menggaruk kulitnya. Desinfeksi itu. Untungnya, ini tidak seserius lutut. Perhatikan saja di sini. Tidak ada perban kasa. Perut kering. Sebelum Xia Yuyan datang barusan, saya mendengar Sutian mungkin menceritakan apa yang terjadi. Adapun apakah itu disengaja atau tidak, tidak ada yang memperhatikan. Aku juga tidak tahu itu. Pokoknya, simpan dorongan untuk mendorong. Tiba-tiba hening cukup lama. Jiang Xingyue menerima pesan di ponselnya. Dia menatap matanya yang gelap tanpa suhu apapun. Xia Yuyan merawatnya dengan baik. Aku akan keluar. Setelah Jiang Xingyue pergi, Xia Yuyan menatapku untuk waktu yang lama. Apa yang kamu lihat? Saya memelototi Xia Yuyan secara langsung. Kata Xia Yu 2 kali. Adikku tersayang. Jiang Xingyue tidak akan menyukaimu, bukan? Bayangkan hantu kepala besarmu. Syukurlah mulutnya mau melepaskanku. Masih menatapku. Diam. Saya telah melihat hutang bunga persik busuknya. Biarkan aku pergi. Yang satu berbicara tentang peradaban, yang lain sakit perut. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang ada. Setelah Jiang Xingyue keluar, dia pergi ke sebuah tempat di taman sekolah. Fang Xiao dan Sutian sudah berada di sana. Suster Yu telah membawamu. Jiang Xingyue tidak berbicara. Menyapu bisnis pria di depan Anda tanpa emosi. Aku benar-benar ceroboh. Saya berkelahi dengan mereka dan melemparkan diri saya ke atasnya. Permisi. Perutku sakit ketika mendengar bahwa Jiang Xingyue sedang mencarinya. Hati telah tenggelam. Melihat bahwa Jiang Xingyue tidak berbicara, dia semakin panik. Aku benar-benar tidak bermaksud. Ada senyum angin samar di mata Jiang Xingyue. Ingin melihat pengawasan. Sakit perut benar-benar panik. Dia tahu bahwa Jiang Xingyue memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengawasan. Karena kamu bisa mengatakan ini. Aku tahu dia mungkin menonton. Sampai dia berpikir. Jiang Xingyue tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula tidak ada yang melihatnya. Dorong saja ke belakang dan gigit sampai mati. Tidak pernah berpikir. Ia terus menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tolong jangan beritahu guru. Jangan beritahu orang lain. Saya bisa menjanjikan apa saja. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Sutian juga kembali bersama. Aku tidak menduganya. Hati ular dan kalajengking terlihat jelek di mana-mana. Sakit perut mengetahui bahwa saya benar-benar menyinggung mereka. Aku benar-benar tahu aku salah. Maaf. Maaf, jangan temukan aku. Pergi temukan Kijang. Jiang Xingyue sebelum pergi. Kata terakhir yang tersisa. Jika dia tidak menerima permintaan maaf tatap muka. Dengan risiko Anda sendiri. Perutku sakit melihat punggung mereka bertiga pergi. Meringkuk ke samping. Dia seharusnya tidak menyinggung mereka dengan tergesa-gesa. Hanya saja dia benar-benar tidak menyangka Jiang Xingyue akan membantuku. Xingyue tidak melihatku ketika dia pergi ke rumah sakit nanti. Kembali saja ke kelas. Lihat bahwa saya sudah duduk di kursi saya berbicara dan tertawa. Alisnya sedikit disisir. Saya memberitahu Anda, jika Anda memberitahu saudara perempuan saya. Mereka akan memenggal kepalamu. Swift juga bosan di kelasnya sendiri. Saya baru saja menarik kursi. Saya duduk di lorong tempat Matsui dan saya berada di barisan sebelum dan sesudah. Sudah kubilang, kau tidak perlu mengacaukannya. Mereka punya Kijang. Apakah kamu punya saudara perempuan? Betulkah? Aku sangat iri, kamu terlihat sangat tampan. Kakak juga pasti sangat cantik. Song Jingyan mendengarkan pertengkaran para sepupu. Itu tidak berhenti sama sekali. Aku bahkan tidak memikirkannya. Tentu saja baru terlihat bagus. Bukankah tarian lama jam tangan itu bagus? Xia Yuyan menunjuk wajahnya dan tidak yakin. Wajah ini ada di sekolah. Masih ada peringkat untuk kelompok usia ini. Ya, kurang lebih, 3 yang pertama harus memiliki. Anda berbicara dengan saudara perempuan saya. Katakan padaku itu tidak berguna. Bandingkan dengan mereka. Saya tumbuh dikelilingi oleh orang-orang cantik. Puas. Kendalikan wajahku. Jadi visi estetikanya cukup tinggi. Xia Yuyan memikirkan kedua adikku. Kurasa tidak. Kakak tertua tidak berani berbicara. Kakak kedua jelas lebih muda darinya, tapi dia bisa menghancurkannya di mana-mana. Lupakan. Kedua saudara perempuanmu. Serahkan pada anak laki-laki lain. Saya tidak mampu untuk memprovokasi. Yang Zai, apakah Anda memiliki 2 saudara perempuan? Begitu Sutian duduk, dia mendengar apa yang dikatakan Xia Yuyan. Saya memiliki 2 saudara perempuan yang sangat cantik atau semacamnya. Dan aku menganggukkan kepalaku. Kakak perempuan tertua, saudara perempuan Naga dan Phoenix. Janin Naga dan Phoenix. Song Jingyan dan Sutian membuka mulut mereka sedikit. Sulit dipercaya. Lalu adikmu. Kenapa kamu tidak datang ke Beijing untuk belajar? Kakaknya berprestasi di sekolah elit internasional. Apa yang kamu lakukan? Beberapa orang tidak tahu cara mengangkat. Datang jauh-jauh ke sini untuk belajar. Sekolah elit internasional memiliki banyak informasi. Song Jingyan dan Sutian. Mulut keduanya tak kunjung tertutup. Sekolah elit internasional di kota-kota terkenal secara nasional. Berapa banyak orang yang menekan kepala mereka mungkin tidak bisa masuk. Orang-orang di dalam tidak hanya dari latar belakang keluarga. Kekuatanmu sendiri juga harus sangat kuat. Lalu katakan begitu.
Anda meninggalkan sekolah di sana dan tidak membacanya. Kemari. Sutian tidak bisa mempercayainya. Dia mengusap matanya. Saya tidak percaya pemuda ini baru berusia 16 tahun. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Hanya saja itu berjalan terlalu cepat di sana. Semua orang hebat. Tidak bersenang-senang. Aku melihat ekspresi Sutian lagi dan lagi. Tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan pacarmu? Itu ada. Apa yang semakin keterlaluan? Di mana pacarnya? Saya sendiri adalah Liga. Saya tidak tahu kapan saya mengatakan pacar. Baru mau bicara. Xia Yuyan di sebelahnya. Yang bersemangat sudah berdiri. Yang Zai, jangan beritahu kami jika kamu sedang jatuh cinta. Masih bersembunyi dari kita. Kapan ini terjadi? Dengan siapa? Apakah saya saling mengenal? Serangkaian pengeboman. Kudengar kau diam sebentar. Jangan berisik, telingamu sakit. Xia Yuyan duduk. Bersiaplah untuk mendengar penjelasanku. Kapan Anda melihat bahwa saya punya pacar? Saya sendiri tidak mengetahuinya. Sutian menggaruk kepalanya untuk ujian pembukaan hari itu. Bukankah orang yang menjemputmu setelah ujian adalah teman kencanmu? Masih memegang tanganmu. Aku tertawa lepas saat mendengarnya. Itu adikku. Adik dari Janinaga dan Phoenix adalah dia. Saya secara khusus memperburuk Janinaga dan Phoenix saudara perempuan saya. Saya khawatir Sutian tidak mengerti. Aku mengerti. Sutian tersenyum penuh arti. Lalu dia menatap Xia Yuyan. Memang benar kamu tidak sebaik saudara perempuan lainnya. Sedikit lebih buruk. Tanduk kecil, tutup mulut. Sedikit. Katakan yang sebenarnya dan jangan biarkan orang mengatakannya dan marah. Setelah mengatakan itu, Sutian bangkit dan menyelinap keluar terlebih dahulu. Xia Yuyan mengejarnya secara langsung. Jiang Xingyue duduk di samping dan bertahan untuk waktu yang lama. Aku tidak membiarkan senyum di sudut bibirku. Bocor. Ternyata itu adikku. Dan saya dengan santai menggesek Weibo. Saya melihat banyak pesan pribadi, adik kecil. Apakah Anda pemain kartu? Sangat tampan. Domba gemuk keluar dengan mencicit. Benar-benar tampan. Jadi saya segera memposting Weibo. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya seorang kijang. Ada juga foto yang terlampir. Sekarang setelah saya menemukannya, saya tidak perlu menyembunyikannya. Jika tidak, semua orang akan terus bertanya. Hari ini, Song telah berada di taman bermain selama beberapa tahun. Mengambil gambar yang bagus untuk saya. Saya mengirimnya langsung. Letakkan syal ini di atas. Punya pesan. Suamiku adalah pengguna yang tampan. Menarik perhatian saya. Syal baru, bayi bernama Yang Zai. Tidak ada syal di dalamnya. Penggemar saat ini sangat baik. Saat ini, sakit perut datang padaku. Menggigit kijang bibir bawah maaf. Aku tahu salah. Tolong maafkan saya tidak berbicara. Matanya menatapnya ringan. Kenapa kau melakukannya? Sakit perut dengan tatapan keluhan. Orang yang tidak tahu mengira aku menggertaknya. Maaf, otakku benar-benar panas. Maaf. Sakit perut. Wajah putih tampan menjadi semakin sedih. Beberapa orang di kelas melihat sakit perut. Permintaan maaf yang rendah hati. Cepat dan bujuk kijang. Dia tidak bermaksud meminta maaf. Ya, maafkan saja dia. Penculikan moral Zeze. Sulit sekali menjadi manusia belakangan ini. Ada sedikit riak di mataku. Nada masih samar, tidak ada waktu berikutnya. Kepala sekolah Lao Zhang mendengar berita itu. Datang terburu-buru. Ini yang kau lihat. Prihatin tentang kijang. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku perlahan berdiri, tidak apa-apa. Aku takut tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan besok. Lao Zhang melihat lututku. Dibungkus kain kasa. Ini benar-benar menyedihkan, jangan berdiri. Tubuh tidak sepenting tubuh dalam permainan. Mari kita lihat siapa yang bisa menggantikan di kelas kalau begitu. Guru, biarkan aku pergi. Ini semua tentang sakit perutku. Cepat berdiri. Lao Zhang melihatnya dan perutnya sakit. Aku ada benarnya di hatiku, oke? Ini semua tentang pertunangan. Peringkat adalah sekunder.